Bab 2341-2350. Lagu perpisahan yang keras bergema dalam sekejap, mengguncang langit, dan suara seruling menyebar ke seluruh pulau Penglaisian. Seluruh tanah bergetar. Wajah Mu Yun tiba-tiba berubah. Kaisar wabah Suyan ini ingin bekerja keras, dia benar-benar tidak bisa memberi Suyan kesempatan untuk bekerja keras. 4 kesengsaraan api, membakar surga, api dan hujan. Mu Yun berteriak, menebas dengan pisau, dan sedikit api muncul dengan panik. Setelah dia melawan Kaisar Ying dengan trik ini, dia sudah memahami langkah ini, dan aura pisau Huoyu mengerikan yang ditampilkan saat ini, menghantam Kaisar wabah Suyan. Tapi tiba-tiba, aura tak terlihat menyapu api dan aura pisau hujan Mu Yun. Sage hebat. Mata Mu Yun dingin, dan dia menatap Sage agung. Grid Sage Haotian diam-diam bergerak, memblokir serangannya. Napas tembakan Haotian Grid Sage sangat samar, dan orang luar tidak bisa melihatnya sama sekali. Oh. Lagu perpisahan Kaisar wabah Suyan telah menyebar ke seluruh pulau Peri Penglai. Di pulau Peri Penglai, gunung, pohon, dan rumah tiba-tiba bangkit dari tanah, semua meninggalkan tanah dan melayang ke langit. Sungguh pemandangan yang luar biasa, seluruh pulau bunga, pohon, gunung dan sungai, bangunan dan rumah semuanya berdiri dari tanah. Pada saat ini, Kaisar Suyan telah melepaskan kutukan perpisahan hingga batasnya, secara langsung menyebabkan perubahan di dunia, dan semua gunung, sungai, dan gunung melayang dari tanah. Tidak mungkin, dia tidak memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ekspresi Mu Yun berubah. Keadaan puncak kutukan perpisahan memang bisa menyebabkan perubahan di dunia, bahkan membuat matahari meninggalkan langit selamanya dan jatuh ke bumi. Namun, dengan kekuatan Kaisar Suyan, sama sekali tidak mungkin menyebabkan perubahan dunia yang berlebihan seperti itu. Mu Yun melirik Sage hebat Haotian, dan tentu saja, Sage hebat Haotian diam-diam menembak, satu demi satu dengan aura, mengenai Suyan, Kaisar Wabah, dan cara Kaisar Wabah yang mengesankan. Suyan juga naik dengan liar. Orang ini ingin membunuh seseorang dengan pisau, dan membunuhku dengan tangan Suyan. Mu Yun mengertakkan gigi, Grid Sage Haotian tidak dapat diprediksi, jelas dia ingin membunuh seseorang dengan pisau. Dengan bantuan Grid Sage, kekuatan lagu perpisahan Kaisar Suyan ini benar-benar mengejutkan. Seluruh pulau Peri Penglai telah terapung, dan laut tercurah. Setiap orang tidak memiliki tempat untuk berdiri. Yuki berkibar, berantakan. Dan langit juga berantakan, gunung, danau, rumah, segala macam hal lain-lain, semua bercampur menjadi satu, dan akhirnya digabungkan menjadi batu besar yang tak tertandingi, dan ditekan terhadap Mu Yun. Batu ini sangat menakutkan. Itu terbentuk dari seluruh pulau abadi Penglai dan penuh dengan kekuatan langit dan bumi yang menakutkan. Jika terkena, Mu Yun pasti akan mati. Mu Yun menarik napas dalam-dalam, darah di tubuhnya terus mengembun, dan kristal darah muncul di telapak tangannya. Kidan darahnya terus-menerus dituangkan ke dalam kristal darah, dan seluruh kristal darah meledak dengan cahaya berdarah dan aura tirani, berguling liar. Api emas muncul dari kristal darah, berubah menjadi totem harimau putih, bersinar terang. Mu Yun menuangkan nafas api suci harimau putih ke dalam kristal darah, seluruh kristal darah, dengan darahnya, dan kekuatan api suci harimau putih, menjerit, dan terbang dengan ganas ke arah yang satu itu. Batu besar dan tak tertandingi hancur. Kristal darah meledak. Mu Yun berteriak, seluruh kristal darah meledak tiba-tiba, dan gelombang ledakan yang kuat keluar dengan ganas. Ledakan. Langit rusak. Begitu kristal darah meledak, batu besar itu langsung meledak, dan gunung-gunung, pepohonan, dan gedung-gedung meledak, dan langit menari. Seluruh langit seolah-olah meledak, bebatuan beterbangan di mana-mana, debu mengamuk, lautan bergulung, dan tsunami yang kuat naik ke langit. Beberapa orang dengan budidaya yang sedikit lebih lemah langsung tewas dalam tsunami. Wajah Mu Yun memucat untuk sementara waktu, kristal darah ini meledak, dan dia menggunakan semua energi dan darahnya. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia akan menghancurkan dunia. Engah. Kaisar wabah Suyan menyemburkan darah, wajahnya cemberut, dan dia jatuh ke laut dalam. Dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Mu Yun dengan satu pukulan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dengan dunia yang begitu besar, kristal darah Mu Yun meledak, dan dunia akan meledak. Rusak, tidak ada rasa takut sama sekali. Mosi menyembur keluar dari tubuh Mu Yun, dan seluruh orang itu seperti kaisar iblis yang berdiri bangga dengan langit.
Anak ini memiliki jurus pembunuh yang sangat kuat. Grid Sage Haotian menggertakkan giginya, dan dia tidak menyangka kristal darah Mu Yun meledak begitu banyak. Darah di tubuh Mu Yun sangat agung, dan kristal darah kental meledak, dan kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Ledakan kristal darah ini secara langsung menghancurkan ambisi Kaisar Su Yan dan Haotian. Mu Yun menenangkan pikirannya, dan halaman demi halaman buku Yuan terbang keluar, rawa, gunung, jurang, hutan, aura bumi yang kaya, kental di langit dan bumi, seluruh pulau peri penglai, perlahan kembali ke aslinya, membentuk. Semua orang terkejut dan menginjakkan kaki di tanah lagi, menatap Mu Yun dengan kagum. Memanggil, Mu Yun membuka sayap ajaibnya, meluncur di atas lautan, membangkitkan gelombang besar, dan langsung terbang ke Kaisar Wabah Suyan. Pada saat ini, Suyan, Kaisar Malapetaka, kelelahan dan menunjukkan bentuk aslinya. Bentuk aslinya adalah rambut hitam besar seperti ular, yang terus-menerus dipelintir dan ditutupi dengan belatung dan lalat, yang sangat menjijikkan. Wajah Mu Yun terdiam, api suci harimau putih ditutupi dengan pisau pembunuh jiwa, menebas. Tunggu, Kaisar Mayat Tianli menyapu, menghalangi Mu Yun. Mu Yun, mengapa buru-buru membunuh? Suyan adalah murid inti dari binatang pemakan mayat kita, sosok tingkat Kaisar, selama kamu bersedia melepaskannya, keluhan di antara kita akan terhapus, dan aku tidak akan menjadi musuhmu di masa depan. Hahaha, konyol, hal macam apa kamu? Aku akan membunuhnya hari ini, tidak akan ada gunanya jika bencana Tianzun datang, siapa yang bisa menghentikanku? Mu Yun melihat ke langit dan tertawa, menebas. Kaisar Wabah Suyan menjerit-menjerit, seluruh rambutnya dipelintir dan berkedut, dan segera berubah menjadi sinar energi iblis, benar-benar hilang, dan napasnya juga benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Mu Yun menghela nafas lega, dan akhirnya membunuh monster itu, dia juga sangat gembira. Oke, Mu Yun, kamu satu demi satu melawan klan binatang pemakan mayatku. Jika aku membiarkanmu pergi hari ini, di mana mayatku akan dihadapi Tianli? Si Tian sangat ganas, dan dia tidak menyangka bahwa Mu Yun benar-benar membunuh Suyan, Kaisar Wabah. Dalam kemarahan, si Tianli juga menembak langsung, menamparkan dengan keras, dan menamparkan ke arah Mu Yun. Si Tianli adalah master dari posisi ekstrim Grid Sage. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Sage Agung. Dia adalah tubuh kerangka seperti lik. Dia adalah inkarnasi dari mayat. Ada kengerian dalam setiap gerakan. Gas mayat meledak. Si Tianli, pertempuran untuk peringkat belum berakhir, apakah kamu ingin membuat masalah juga? Pada saat ini, Bai Qinghe, tetua pertama dari Bailian Villa, langsung menembak dan menghentikan si Tianli. Terima kasih, Penatua Agung. Mu Yun, melengkungkan tangannya dan dengan cepat kembali ke pulau itu, Luo Tianxing, Bai Chen, Liao Xue, Leng Jianxin dan yang lainnya berkumpul untuk melindunginya. Hati si Tianli bergetar dan menjadi tenang. Kali ini, di depan para pahlawan dunia, jika dia berani melakukan sesuatu tanpa pandang bulu, dia mungkin akan membangkitkan kemarahan publik. Tindakan Suyan sudah mengganggu semua orang. Hah, Mu Yun, kamu dan aku, binatang pemakan mayat, tidak akan pernah berbagi kebencian kita. Ketika pertempuran untuk peringkat selesai, aku akan membunuhmu dengan cara apapun. Si Tianli menggertakkan giginya. Binatang pemakan mayatnya terlalu menderita. 4 raja surgawi yang agung dan 1 raja Lanling tetap bertahan, dan 5 kaisar besar, Yu Huang Mingxijing dan Su Yan semuanya mati. Penonton terdiam, menyaksikan Mu Yun diam-diam. Mu Yun meminta peri penglai untuk berdiri dan berkata, semuanya, saya ingin Mu Yun sebagai pemain unggulan langsung naik ke urutan ke-8 dalam daftar master. Siapa yang tidak yakin dan dapat menantangnya? Bagaimana menurut Anda? Mu Yun pertama-tama memenggal kepala Yu Huang Mingxijing, dan kemudian memenggal Kaisar Wabah Suyan. Kekuatannya sangat besar. Dia tidak ingin bertarung lagi, dia hanya ingin segera masuk daftar master. Rekornya yang kokoh, serta kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, jelas bagi semua orang. Mendengarkan kata-kata peri penglai, semua orang berbisik, tetapi tidak ada yang keluar untuk menolak, karena dengan kekuatan Mu Yun saat ini, apalagi yang ke-8, bahkan jika dia merampok 3 besar, dia masih memenuhi syarat. Karena tidak ada keberatan, itu saja. Peri penglai menulis nama Mu Yun di daftar induk. Pada saat ini, Mu Yun Jinbang tertulis. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dunia ini liar, dan atmosfer yang tak berujung menderu.
Seluruh orangnya tampaknya ditutupi oleh lingkaran cahaya. Dunia dikagumi oleh ribuan orang, dan suasananya ditambahkan. Meskipun tidak ada manfaat saat ini, suasananya beruntung. Menjadi mendalam, dan pergi ke pengalaman di masa depan, semua jenis petualangan akan bergegas ke depan, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Bagian atas daftar master masih Sage Agung. Mayat Kaisar Tianli berada di peringkat kedua. Bai Qinghe, Penatua Agung dari Bailian Villa, berada di urutan ketiga. Yang keempat adalah Ming Hou Wangche, reinkarnasi dari pena dan takdir Ren Yuan, yang dikenal sebagai orang aneh nomor satu di dunia, dengan 99 juta nyawa. Yang kelima adalah reinkarnasi dari Tian Hou Wang Yue. Yang keenam adalah Bei Ming Xiong, binatang suci kuno. Yang ketujuh adalah 5 kaisar pemakan mayat, Kaisar Iblis Lin Xiui. Yang kedelapan adalah Mu Yun. Kursi ke-9 dan ke-10 saat ini kosong. Semua orang bersiap, menatap dua kursi ini. Sekarang Mu Yun mengambil tempat duduk, dan dia selesai. Sebenarnya, dia ingin menantang Kaisar Iblis Lin Xiui dan membunuh Lin Xiui juga, tetapi melihat kemarahan mayat Tianli, jika dia membunuh Lin Xiui lagi, saya khawatir orang tua ini akan langsung menuju kematiannya. Mu Yun tersenyum sedikit. Saat ini, dia telah berhasil memenangkan peringkat, dan tidak perlu membuat cabang tambahan. Mu Yun langsung kembali untuk beristirahat, diam-diam mengatur napasnya dengan lutut disilangkan. Dia menelan vitalitas dan darah Yuan raksasa armor biru. Pada saat ini, basis kultivasinya telah dipromosikan dan mencapai posisi tengah dari Grid Sage, dan dia masih membutuhkan stabilitas. Posisi tengah Grid Sage bagus, tidak buruk, dan kekuatannya telah meningkat selangkah. Kesenjangan antara aku dan Grid Sage semakin dekat. Mu Yun mengangguk puas. Grid Sage Haotian adalah top master dari Grid Sage Extreme Realm, dan saat ini, dia telah dipromosikan ke Middle Realm, dan kesenjangan telah menyempit satu langkah lebih jauh. Ketika pertempuran untuk peringkat selesai, Grid Sage Haotian pasti tidak akan membiarkannya pergi, dan binatang buas juga akan mencantumkannya sebagai musuh nomor satu. Mu Yun berlatih latihan bersila, terus-menerus memperkuat kekuatannya sendiri, dan dia ingin bersaing dengan Grid Sage dan orang mati, yang jelas tidak cukup. Bang, bang, bang. Suara langkah kaki yang mengguncang gunung tiba-tiba terdengar. Saya melihat sosok yang menjulang tinggi, setinggi 100 meter, memancarkan aura menakutkan, berjalan menuju Mu Yun selangkah demi selangkah. Kakakmu, aku kembali. Sosok ini adalah Mu Bufan. Penggemar Xiao. Mu Yun tersenyum sedikit dan mendongak, hanya untuk melihat Mu Bufan menyeret tubuh kera kuno iblis dan melangkah mundur. Kera kuno iblis itu terluka dan sekarat. Berdebar, Mu Bufan melemparkan kera kuno iblis ke tanah, tubuhnya kembali ke bentuk aslinya, menyeka keringat dari dahinya, dan tersenyum, kakakmu, aku menangkap kera kuno iblis. Kera kuno iblis itu berbaring di tanah, matanya melebar, matanya dipenuhi amarah, dan berkata, kamu sangat berani, kamu berani melukai kursi ini. Kursi ini adalah binatang suci penjaga klan kera besar, kamu tidak takut dengan pembalasan klan kera kuno. Mu Bufan tampak menghina, dan menginjakkan kakinya di atas kepala kera kuno iblis, dan berkata, kakakmu, hewan jahat ini sangat sombong. Saya akan bergabung dengan kata kuno yang menelan Sue dan Raja Kelelawar Sayap Darah, ditambah retakan langit yang kamu berikan padaku. Rune, akhirnya meraihnya kembali, bagaimana kamu menghadapinya? Xiao Fan, kamu baik-baik saja. Mu Yun mengangguk, menatap kera kuno iblis, dan berkata, kera kuno iblis, saya pikir Anda tidak mudah untuk berkultivasi. Jika Anda tunduk kepada saya tidak perlu membunuh Anda. Kera kuno iblis itu meludah, dan berkata, bah. Apa kamu? Ini adalah binatang suci yang bermartabat, bagaimana kamu bisa menyerah padamu? Binatang suci dari semua dunia sulit dalam praktiknya. Orang bisa menjadi suci, dan binatang bisa menjadi suci. Mendengar ini, Mu Yun tampak dingin, dan berkata, karena kamu mencari kematian, maka aku tidak berbicara omong kosong. Mu Yun mengeluarkan pisau penghancur jiwa, dan tanpa banyak omong kosong, dia memotong kepala kera kuno iblis dengan satu pisau, dan darah agung mengalir keluar. Dia menenangkan pikirannya dan langsung menelan darah kera kuno iblis. Dia baru saja membunuh Kaisar Wabah Suyan, meledak dengan kristal darah, dan mengonsumsi banyak darah. Pada saat ini, dia menelan darah kera kuno iblis, dan darah di tubuhnya langsung pulih dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kera kuno iblis ini mengandung darah iblis yang agung. Begitu Mu Yun menelannya,
dia merasakan aura di tubuhnya baru saja akan bergerak. Kaisar Iblis telah mencapai tingkat kemahiran, dan pada saat ini ada tanda terobosan yang samar-samar. 9 perubahan jahat, perubahan Raja Iblis adalah perubahan kedua, perubahan ketiga disebut perubahan Dewa Wabah. Mu Yun terus memurnikan darah kera kuno Iblis, dan mulai mempraktikkan perubahan wabah. Perubahan wabah ini adalah untuk memadatkan aura wabah, dan akhirnya membiarkan darah dan tubuh sendiri, penuh energi wabah, dengan setiap gerakan, bencana wabah yang agung dilepaskan, dan dunia menjadi pucat. Dia baru saja membunuh Kaisar Wabah Suyan, dan dia juga mengerti metode wabah. Pada saat ini, dengan bantuan darah kera kuno Iblis, Mu Yun langsung menyerang ranah transformasi Dewa Wabah. Kaisar Wabah telah berubah menjadi 3 alam, wabah manusia, wabah bumi, dan wabah langit. Orang yang diganggu oleh kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, dendam, benci perpisahan, tidak bisa bertanya. Wabah, bumi, ribuan mil tanah merah, banjir dan bencana air, melawan kekacauan. Wabah surgawi, angin, hujan, guntur dan kilat, embun beku di bulan Juni, 3 tulah dan 9 bencana, bencana tanpa akhir. Dewa wabah ini berubah menjadi 3 alam wabah manusia, wabah bumi, dan wabah surga. Jika bisa dipraktekkan, maka akan mampu mendominasi aura wabah antara langit dan bumi, sangat dahsyat. Mu Yun menarik napas dalam-dalam, memadatkan semua darah di tubuhnya, dan secara bertahap membudidayakan benih wabah. Benih ini dicetak dengan kata, orang. Benih-benih wabah manusia lahir secara langsung. Setelah wabah kaisar berubah, Mu Yun juga menjadi tahap pertama, wabah manusia. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, dendam, kebencian, perpisahan, kesedihan, semuanya adalah malapetaka manusia. Sarana wabah manusia dapat mengendalikan kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian orang lain, bahkan mengendalikan emosi orang lain. Mu Yun mengambil bunga, memelintirnya di tangannya, dan nafas wabah dilepaskan. Bunga ini tiba-tiba layu, dan segera menjadi kuat dan cerah. Wabah manusia itu hebat, saya bisa mengendalikan hidup dan mati, dan mengendalikan garis hidup. Mu Yun mengepalkan tinjunya, dan segera merasakan aura di tubuhnya yang sangat kuat. Aura wabahnya saat ini beberapa kali lebih kuat dari mantan Kaisar Wabah Suyan. Saat ini ada 2 benih di tubuhnya, satu adalah benih iblis transformasi Kaisar Iblis. Selama benih iblis itu abadi, Mu Yun tidak akan mati, dan ada juga benih wabah manusia ini. Di bawah makanan 2 biji, rentang hidup Mu Yun juga telah mencapai titik yang menakutkan, selama 9,9 juta tahun. Bahkan para master dari Great Sage Extreme Position tidak memiliki rentang hidup yang panjang. Tetapi saat ini, rentang hidup Mu Yun telah mencapai 9,9 juta tahun. Rentang hidup yang panjang ini mewakili Ki Tirani dan basis budidaya darah, serta fondasi bakat, begitu kuat sampai-sampai menentang langit, seluruh dunia 3 dimensi, kecuali Santos Surgawi Hao, sama sekali tidak ada yang bisa mengancamnya. Apalagi ancaman yang ditimbulkan oleh Great Sage Haotian tidak sekuat sebelumnya. Baiklah, bahkan jika itu adalah Great Sage, dia tidak bisa membunuhku. Mu Yun memiliki perasaan bahwa umur vitalitas dan darahnya saat ini, fondasi bakat, serta kekayaan besarnya setelah berada di daftar master, latar belakangnya sudah mendalam, bahkan orang bijak yang hebat tidak dapat membunuhnya. Tapi dia ingin membunuh Great Sage Haotian, itu benar-benar tidak mungkin, lagi pula, celahnya masih besar. Suatu hari, aku akan membunuh orang ini. Mu Yun mengepalkan tinju, dan sama sekali tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara dia dan Great Sage Haotian, hanya pertempuran yang menentukan. Tapi kali ini, Great Sage Haotian menduduki peringkat pertama dalam daftar master, dan keberuntungan serta kekuatannya mungkin ditingkatkan lagi. Kalau dia menerobos basis kultivasinya dan dipromosikan menjadi sage tua, maka itu akan merepotkan. Hati Mu Yun tenggelam dan dia khawatir. Tiba-tiba Bai Chen berlari terburu-buru, berkeringat deras, dan kesedihan di matanya. Dia berkata, "Tuan, saya punya masalah mendesak. Saya ingin kembali ke Bailian Villa. Diizinkan." Apa yang terjadi? Mu Yun bertanya, pertempuran untuk peringkat belum berakhir. Tuanku sakit parah, aku khawatir aku tidak bisa menahannya selama beberapa hari. Aku akan kembali menemuinya untuk terakhir kalinya. Bai Chen berkata dengan sedih. Mu Yun merenung sejenak, dan berkata, aku akan kembali bersamamu.
Dia ingin Bai Chen bertanggung jawab atas Bailian Mountain Villa. Meskipun salamander putih sudah mati, Bai Chen baru saja kembali ke villa dan belum membuktikan dirinya. Mungkin tidak mudah untuk mengambil alih sebagai pemilik. Dia ingin merawatnya, sedikit. Oke, terima kasih Tuhan. Bai Chen mengangguk, dan dia kembali ke Bailian Mountain Villa sendirian, mungkin berbahaya. Xiao Fan, kamu kembalikan rune Sky Splitting kepadaku terlebih dahulu. Mu Yun memberi isyarat, dia perlu memahami tren umum rune. Iya, Mu Bufan tidak banyak bertanya, dan langsung mengembalikan rune Sky Splitting ke Mu Yun. Bai Chen juga menyerahkan manik-manik gas peledak, dan Mu Yun mengumpulkan 6 rune. Tapi sekarang waktunya hampir habis, dia tidak punya waktu untuk memahami rune, jadi dia bergegas menuju Bailian Villa bersama Bai Chen. Pemilik Bailian Villa disebut Wan Lian Patriark. Saat itu, leluhur Wan Lian mendapat sepotong besi roh jahat dingin, yang merupakan bahan pemurnian teratas dari alam Trinity. Dia ingin melemparkan besi roh jahat dingin menjadi senjata, tetapi dia tidak berharap roh jahat dari besi roh jahat dingin menjadi sangat keras kepala. Itu juga tidak dapat menempa kesuksesan, tetapi mengalami serangan balik dan menderita luka berat. Pada saat ini, cedera leluhur Wan Lian telah mencapai titik yang tidak dapat diubah, dan hidupnya tidak lama. Mendengar berita bahwa leluhur Wan Lian sakit kritis, Tetua Bai Qinghe dan tetua kedua Bai Luoshi segera membawa murid-murid Villa Bailian dan semuanya meninggalkan Pulau Peri Penglai dan bergegas kembali ke villa. Mu Yun dan Bai Chen juga mengikuti tim. Mu Yun, kamu orang luar, apa yang kamu lakukan dengan kami? Keluar dari sini. Penatua kedua Bai Luoshi menatap Mu Yun dengan dingin, dan berteriak keras. Bai Chen berkata dengan tenang, Penatua kedua, saudara Mu Yun adalah kepala Yu Chansai. Dia mahir dalam alkimia, dan mungkin dapat memurnikan obat ajaib untuk menyembuhkan guru. Pernyataan Bai Chen tentu saja merupakan alasan, cedera leluhur Wan Lian sangat serius, dan bukan lagi pil yang bisa menyelesaikannya. Bai Luoshi mendengus dingin dan berkata, kamu tidak perlu bicara omong kosong. Singkatnya, dia adalah orang luar dan tidak bisa mengikuti kita. Selain itu, kita telah membentuk aliansi dengan Jiuding Trading Company. Dia adalah orang yang disebutkan namanya. Sage Agung untuk membunuh. Adalah baik jika kita tidak membunuhnya. Bagaimana saya bisa membiarkannya mengikuti? Kakak kedua, jangan membuat keributan, biarkan teman kecil Mu Yun kembali ke desa, mungkin dia benar-benar memiliki sarana untuk menyembuhkan pemilik desa. Penatua Bai Qinghe samar-samar menyapu lengan bajunya, menghentikan Bai Luoshi. Tapi, Bai Luoshi masih ingin berbicara, tetapi Bai Qinghe memelototinya, dan dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Mu Yun tidak banyak bicara, menonton dengan dingin, mengikuti tim, bergegas ke Bailian Mountain Villa. Beberapa hari kemudian, Mu Yun tiba di Bailian Mountain Villa. Villa Bailian ini terletak di Gunung Su di barat daya alam Sanyuan. Gunung Su penuh dengan bunga persik dan pemandangannya sangat indah. Mu Yun dan kelompoknya menginjakan kaki di Gunung Su dan berjalan di sepanjang jalan pegunungan yang terjal. Ledakan. Tiba-tiba, awan putih di langit bergulung, dan bayangan naga besar muncul. Ketika mata naga ini terbuka dan tertutup, langit dan bumi naik dan bulan jatuh, redup dan tidak menentu, dan aura yang kuat merasuki tubuhnya. Naga lilin bulan matahari. Wajah Mu Yun tenggelam. Ini adalah hewan peliharaan pertempuran orang suci yang hebat, naga lilin bulan matahari, yang dikenal sebagai binatang suci nomor 1 di dunia. Di antara 10 binatang suci teratas, keberadaan yang paling kuat, basis budidaya sebanding dengan orang suci. Situasi ekstrim. Naga lilin senior. Bai Qinghe melengkungkan tangannya, bahkan jika dia bertemu dengan naga lilin bulan matahari, dia harus memanggil seniornya. Naga lilin bulan matahari sudah sangat tua, dan dia pernah melayani bencana Tianzun. Ya, Sun Moon Candle Dragon sedikit mengangguk, tatapannya jatuh pada tubuh Mu Yun, jejak niat membunuh melewati matanya. Aku tidak tahu apakah senior Candle Dragon datang ke sekolah kita, apa gunanya? Kata Bai Qinghe. Kursi ini diperintahkan oleh Sage Agung Hao Tian untuk membunuh Mu Yun. Tas ini adalah bencana bagi dunia dan telah melakukan banyak kejahatan. Sage Agung menamainya untuk membunuhnya. Kalian semua memberi jalan kepada saya. Kursi ini akan bertindak atas nama langit hari ini. Untuk menghukum anjing ini. Mata naga lilin matahari dan bulan sangat ganas, dan aura agungnya tiba-tiba meledak. Kekuatannya sebanding dengan Great Sage Extreme Position. Itu luas dan tak tertandingi.
Dunia terus berubah, dan seluruh gunung Su juga gemetar. Bai Luoshi menunjukkan ekspresi menertawakan dan tertawa keras, Mu Yun, kamu sudah mati. Sage Agung bernama Hao Tian akan membunuhmu. Jika kamu tidak bersembunyi, kamu harus menunjukkan wajahmu. Kamu pantas mati. Yang mulia, apa yang harus saya lakukan? Bai Chen berjalan ke sisi Mu Yun dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Mu Yun tetap diam, berdiri di tempat, menatap Bai Qinghe. Bai Qinghe berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, Naga Lilin Senior, ini adalah Gunung Su, wilayah Villa Bailian kami. Anda membunuh orang di sini, itu tidak sesuai dengan aturan. Sun Mun Zulong mencibir, dan berkata, tidak sesuai dengan aturan. Lelucon, saya menunda perintah Great Sage Hao Tian, Pak Tua, bisakah Anda membelinya? Mendengar ejekan Naga Lilin Matahari dan Bulan, Bai Qinghe tiba-tiba menjadi marah, tetapi di bawah kekuatan Sage Agung Langit dan Naga Lilin Bulan Matahari, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Siapa yang berani membuat masalah di Villa Bailianku? Pada saat ini, raungan terdengar. Saya melihat seorang lelaki tua kurus dengan tubuh seperti kerangka, jatuh dari langit. Orang tua ini, dengan aura yang sangat agung, ternyata adalah master tingkat bijak kuno. Old Sage, master level ini, adalah monster tua di alam tiga dimensi, dan merupakan senior yang tak tertandingi, dia tidak akan pernah menunjukkan wajahnya. Di seluruh alam Trinitas, mereka yang kultivasinya telah mencapai tingkat Sage kuno dapat menghitungnya dengan satu tangan. Mantan Yan Nanfei adalah seorang guru bijak kuno, dan lelaki tua ini juga seorang bijak kuno. Selain itu, Mu Yun belum pernah melihatnya lagi, atau bahkan mendengarnya. Monster tua ini sangat misterius. Tapi saat ini, master tingkat bijak kuno baru saja muncul di depan Mu Yun. Menguasai. Bai Chen berteriak. Pemilik saya. Bai Qinghe dan Bai Luoshi juga menunjukkan ekspresi terkejut, dan para murid di sekitarnya segera berlutut, dengan ekspresi hormat dan ketakutan. Ternyata lelaki tua ini adalah pemilik Bailian Villa, nenek moyang Wan Lian. Leluhur Wan Lian, apakah kamu masih hidup? Sun Mun Zulong melihat penampilan leluhur Wan Lian, dan terkejut. Hei, Li Haotian ingin aku mati, tetapi orang tua itu masih hidup. Kamu binatang jahat, berani membuat masalah di tempat orang tua itu akan membunuhmu hari ini. Leluhur Wan Lian melambaikan tangannya, dan napas agung menekannya. If tua, apakah kamu berani? Ekspresi Sun Moon Candle Dragon berubah liar, dan buru-buru terbang untuk menghindarinya. Leluhur Wan Lian menamparnya di puncak gunung, dan kekuatan tiraninya meletus, dan seluruh gunung runtuh, batu bergemuruh dan mengamuk, dan momentumnya menakutkan. If tua, kamu tidak mematuhi perintah Sage Agung, kamu mati. Tunggu aku. Sun Moon Candle Dragon mengertakkan gigi, tidak berani bertarung dengan leluhur Wan Lian, dan buru-buru melarikan diri. Tubuh leluhur Wan Lian jatuh dari langit dan menabrak tebing dengan keras. Menguasai. Pemilik. Kerumunan buru-buru pergi untuk menyelamatkan, hanya untuk melihat ekspresi leluhur Wan Lian abu-abu dan sekarat. Tembakan tadi adalah kembali ke cahaya, dan seluruh orangnya kelelahan. Bai Qinghe, ku dengar kau telah membentuk aliansi dengan Jiuding Trading Company dan bersedia menjadi anjing lari dari Great Sage. Apakah ada hal seperti itu? Leluhur Wan Lian dengan tenang duduk bersila dan bertanya dengan dingin. Bai Qinghe berkata, kembalilah ke pemiliknya. Perang di alam tiga dimensi sedang berlangsung, dan orang bijak agung itu tajam. Saya hanya bisa membungkuk sementara. Jika saya melawan, saya khawatir Villa Bailian saya akan hancur. Hahaha, bagaimana saya bisa dibantai oleh Bailian Mountain Villa saya selama ribuan tahun? Anda memberitahu Great Sage Haotian bahwa saya akan menghancurkan perjanjian. Jika dia menolak untuk menerimanya, bahkan jika dia melakukannya, leluhur saya Wan Lian tidak takut. Petik 2. Leluhur Wan Lian berkata, arogan dan kering, Mu Yun diam-diam mengagumi. Ya, Bai Qinghe setuju. Leluhur Wan Lian berkata, salamander putih adalah pengkhianat ras alien. Saya sudah tahu tentang ini. Posisi pemilik desa tidak dapat diturunkan kepadanya. Semua orang tetap diam dan mendengarkan kata-kata leluhur Wan Lian. Pada saat ini, leluhur Wan Lian telah ditakdirkan segera. Siapapun yang melewati posisi pemilik rumah adalah soal kata-katanya. Mata leluhur Wan Lian menatap Bai Chen dengan lembut, tetapi dia tidak berbicara untuk sementara waktu, tubuhnya menegang. Menguasai. Setelah waktu yang lama, Bai Chen memanggil dengan lembut,
Tetapi leluhur Wan Lian tetap tidak bergerak, seperti patung. Bai Qinghe memeriksa nafas leluhur Tan Wan Lian, ekspresinya berubah dan menggelengkan kepalanya. Ternyata leluhur Wan Lian telah meninggal dunia. Menguasai. Bai Chen bersandar pada tubuh leluhur Wan Lian, menangis keras. Bai Luoshi berkata dengan sungguh-sungguh, siapa yang akan mengambil alih ketika pemiliknya telah meninggal. Bai Qinghe berkata, salamander putih adalah pengkhianat asing, dan orang yang mengambil alih secara alami adalah Bai Chen. Bai Luoshi mendengus dingin, dan berkata, keberuntungan Bai Chen lemah, saya khawatir saya tidak dapat mengambil tugas serius. Saya pikir dia harus membiarkan ratu kecil Miao Xuanyi mengambil alih. Dia adalah putri tidak sah dari pemiliknya, dan dia juga manusia. Reinkarnasi dari Fon juga merupakan pemimpin dari kucing berekor 9. Dia cukup beruntung untuk mengambil alih sebagai pemiliknya, tentu saja itu yang terbaik. Bai Qinghe berkata, saudara muda kedua, Anda tidak perlu banyak bicara, Bai Chen adalah satu-satunya murid sejati di desa ini, dan dia harus mengambil alih sebagai kepala. Selanjutnya, bagaimana saya bisa menjadi pemilik Bailian Mountain Villa? Wajah Bai Luoshi suram, tetapi sekarang setelah situasi keseluruhan telah diselesaikan, dia tidak bisa mengatakan lebih banyak. Leluhur Wan Lian adalah salah satu dari sedikit guru bijak kuno di dunia. Kejatuhannya adalah berita yang mengguncang dunia, jadi tentu saja dia tidak bisa dikubur dengan tergesa-gesa. Bai Qinghe mengeluarkan obituari, mengumumkan bahwa leluhur Wan Lian telah gugur, dan pemakaman akan diadakan di Keri. Para pahlawan dunia bisa datang untuk menyampaikan belasungkawa mereka. Semua pahlawan ada di Pulau Peri Penglai, berpartisipasi dalam pertempuran untuk peringkat. Beberapa hari kemudian, pertempuran untuk peringkat berakhir, Leng Jianxin memenangkan tempat ke-9, dan leluhur jubah hijau peringkat ke-10. Setelah mendengar berita kematian leluhur Wan Lian, kelompok itu bergegas ke Bailian Mountain Villa untuk berpartisipasi dalam pemakaman. Saya mendengar bahwa Bai Chen adalah pemilik baru. Dia ingin merobek perjanjian dan memalingkan wajahnya dengan Great Sage Haotian. Sage Haotian hebat tidak akan pernah menyerah, dia pasti akan mengirim seseorang untuk membuat masalah. Hei, ada pertunjukan bagus lainnya. Kudengar Mu Yun juga ada di Gunung Su. Semua orang bergegas ke Gunung Su, dan dalam beberapa hari, para pahlawan dunia berkumpul di Gunung Su, penuh sesak. Lentera dan spanduk putih digantung di mana-mana di Gunung Su, dan para murid menangis dalam kesedihan, suasana yang menyedihkan. Liao Xue, Mo Bufan, Chris, Huang Yan, Mo Yu, dan lainnya semua datang, dan Mu Yun menerima semuanya. Tidak ada seorang pun di dunia ini, tetapi Jiuding Commercial Bank tidak memiliki siapa-siapa. Bai Chen, kamu merobek perjanjian, Great Sage Haotian pasti tidak akan menyerah, jangan khawatir, kamu dapat yakin, pemakaman besok, aku akan melindungimu. Pemakaman akan diadakan besok, dan Mu Yun samar-samar menangkap niat membunuh yang sangat kuat. Great Sage Haotian pasti akan mengirim seseorang untuk membuat masalah. Pada saat itu, saya takut akan ada pertarungan yang kejam. Dia mengirim Luo Tianxing untuk memimpin 300 penjaga tulang untuk menjaga di luar Sushan. Jika ada perubahan, dia harus melaporkannya sesegera mungkin. Gadis pedang hitam Liao Xue belum pulih dari luka-lukanya. Setelah Leng Jianxin berpartisipasi dalam pertempuran untuk peringkat, vitalitasnya juga sangat terkuras. Leluhur berjubah hijau juga terluka dalam pertempuran untuk peringkat. Tidak banyak orang yang tersedia untuk Mu Yun. Keesokan paginya, pemakaman dimulai, dan para pahlawan berkumpul di aula Bailian Villa. Bai Chen memimpin pemakaman, dan Bai Qinghe dan Bai Luoshi bertanggung jawab untuk menyapa para tamu. Suasana tegang dan ramai. Semua orang tegang, karena tidak ada seorang pun dari Bank Umum Jiuding yang datang untuk beribadah, jadi pasti ada gangguan. Mu Yun berdiri di samping aula, dan tiba-tiba melihat Kapten Luo Tianxing bergegas masuk, berkata, Tuhan, itu tidak baik. Mengatakan, wajah Mu Yun tenggelam. Tianhou Wang Yue, memimpin sejumlah besar orang dari Jiuding Commercial Firm, dan langsung bergegas. Aku tidak bisa menghentikannya. Luo Tianxing berkata dengan tergesa-gesa. Tianhou Wang Yue, kapan dia berlindung di Sage Agung? Tianhou Wang Yue adalah reinkarnasi dari Ren Yuanbi Tianzi. Orang ini berada di peringkat kelima dalam daftar master. Dia dikabarkan sangat berbakat. Dia bisa menampilkan trik apapun selama dia meliriknya. Mu Yun tidak menyangka bahkan Tianhou Wang Yue akan berlindung di Great Sage. Anda tahu,
Tianhou Wang Yue adalah master dari posisi ekstrim Great Sage. Meskipun kekuatannya tidak sebagus Sage Agung, dia juga berada di posisi yang ekstrim. Ini jelas tidak bisa diremehkan, tapi dia bersedia untuk menyerah pada Great Sage. Ekspresi Mu Yun bergerak sedikit, dan Tianhou Wang Yue adalah master dalam posisi ekstrim dengan kekuatan yang kuat. Dia mungkin tidak bisa menghadapinya kali ini. Di luar aula berkabung, ada langkah kaki yang cepat. Namun, saya melihat lebih dari 20 pria dengan kostum yang kuat, di bawah kepemimpinan Tianhou Wang Yue, langsung bergegas ke aula berkabung. Pakaian orang-orang kuat ini memiliki logo perusahaan perdagangan Jiuding, dan mereka jelas adalah murid perusahaan perdagangan Jiuding. Tianhou Wang Yue mengenakan jubah merah, dan sikapnya sangat menakjubkan. Begitu dia muncul, seluruh aula berkabung tiba-tiba menjadi gelisah. Orang-orang dari Jiuding Commercial Bank memang datang. Tianhou Wang Yue. Kapan dia berlindung di Sage Agung? Tianhou Wang Yue juga menguasai posisi ekstrim Great Sage. Dia dikenal sebagai jenius nomor satu dari alam. Trinitas. Saya khawatir tidak ada yang bisa menghentikannya di seluruh Bailian Villa. Semua orang berbisik, tetapi melihat Raja Tianhou bergegas masuk, meraih murid Bailian Mountain Villa, dan memenggal kepalanya dengan sekali klik. Darah memercik, dan penonton terkejut. Tianhou Wang Yue, apa yang kamu lakukan? Mencoba membuat masalah di Bailian Villaku. Bai Qinghe berdiri dan menatap Tianhou Wang Yue dengan marah. Raja Tianhou mencibir dan berkata, Pif tua, kamu merobek perjanjian, Hao Tian dan Great Sage menyerahkan surat wasiat, hari ini kami akan membanjiri Bailian Villa, dan membunuh kalian semua. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, penonton merasa ngeri, dan tidak terduga bahwa Great Sage Hao Tian begitu kejam dan membanjiri seluruh Villa Bailian. Setelah jeda sejenak, Raja Tianhou berkata, tetapi orang bijak yang agung itu baik dan penyayang, dan tidak tega merusak warisan Anda yang telah berusia ribuan tahun. Selama Anda bersedia membentuk aliansi dan menyerahkan tahta kerajaan, pemilik, saya akan membuka jaring dan membiarkan Anda memiliki jalan keluar. Mendengar ini, Bai Chen sangat marah dan berteriak, Tuan sudah mati. Bahkan jika Bailian Villa kami mati, kami tidak akan pernah menaklukkan orang lain. Jika Anda ingin menghancurkan Villa Bailian kami, itu sangat mudah. Tepat, Tianhou Wang Yue, jika kamu ingin bertarung, lelaki tua itu akan menemanimu. Bai Qinghe berkata dengan dingin. Ekspresi Bai Luoshi suram, tetapi dia tidak berani mengatakan kata-kata kasar, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Hahaha. Tianhou Wang Yue tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba meraih anak-anak dan kerabat Bai Qinghe dan Bai Luoshi dengan telapak tangannya. Tidak baik. Ekspresi Bai Qinghe dan Bai Luoshi berubah drastis. Bai Qinghe, aku bertanya padamu apakah kamu akan tunduk pada Sage Agung. Raja Tianhou mencabut pedangnya dari sarungnya dan meletakkannya di leher istri Bai Qinghe. Tidak, Bai Qinghe menolak untuk mengubah wajahnya. Jika kamu menolak, aku akan membunuh istrimu. Tianhou Wang berkata dengan tajam. Bai Qinghe berkata dengan getir, saya mendengar bahwa Sage Agung Hao Tian memiliki pikiran yang luas dan pasti tidak akan mempermalukan wanita dan anak-anak. Hei, Great Sage Hao Tian berpikiran luas, tapi Tianhou Wangku sangat picik. Jika kamu menolak berjanji padaku, aku harus membunuh keluargamu. Setelah selesai berbicara, Raja Tianhou membuat janji untuk memenggal, dan memenggal kepala istri Bai Qinghe. Ekspresi Bai Qinghe berubah liar, tubuhnya bergoyang, dan dia tidak bisa berpikir bahwa Tianhou Wang Yue begitu kejam, dia bahkan berani membunuh orang yang tidak bersalah di depan para pahlawan dunia. Keluarga, yang terpenting rapi dan rapi. Raja Tianhou membawa 3 putri Bai Qinghe, 2 putra, dan 5 cucu kemana-mana. Aku akan bertanya lagi, maukah kamu menyerah? Tidak, Bai Qinghe dengan tegas berkata. Dengan baik. Raja Tianhou mengayunkan pisaunya dan memenggal kepala salah satu cucunya, lalu bertanya, maukah kamu tunduk? Bai Qinghe masih menolak, dan Tianhou Wang Yue memotong dan membunuh orang lain. Dia bertanya setiap kali dia memotong satu. Bai Qinghe tetap diam dan menolak untuk tunduk. Pada akhirnya, dia hanya memiliki satu putra tertua yang masih hidup. Kamu masih memiliki seorang putra yang tersisa. Apakah kamu ingin melihatnya mati? Tianhou Wang berkata dengan dingin. Bai Qinghe tidak mengatakan sepatah kata pun, mata putranya tegas, dan dia berkata, Sage Hao Tian yang agung adalah seorang munafik, dan saya tidak akan pernah menyerah di Bailian Villa.
Dia menegakkan lehernya dan mati dengan pisau. Melihat putra terakhirnya juga mati, Bai Qinghe akhirnya tidak bisa menahannya, gemetaran. Jatuh ke tanah, dan murid-muridnya buru-buru membantunya berdiri. Tianhou Wang Yue mengamati penonton dengan dingin, Mu Yun menggertakkan giginya dengan ekspresi marah, tetapi dia tidak bertindak gegabah, karena Tianhou Wang Yue sangat kuat dan menguasai posisi ekstrim. Jika dia bergegas mati, dia berdiri diam. Menunggu kesempatan untuk menembak. Raja Tianhou membunuh semua kerabat Bai Qinghe, dan kerabat Bai Luoshi masih ada. Bai Luoshi, maukah kamu menyerah? Saya bersedia tunduk, Tuan Tianhou, jangan sakiti istri dan anak-anak saya. Bai Luoshi berlutut, seperti anjing. Baiklah, kamu sangat pintar. Tianhou Wang Yue mengangkat kakinya dan menginjak kepala Bai Luoshi. Orang-orang di antara penonton semua menghina melihat bahwa Bai Luoshi sangat boros. Kakak junior kedua, kamu. Mata Bai Qinghe melebar, dan dia tidak menyangka Bai Luoshi akan menyerah. Dia sangat marah sehingga dia menyemburkan darah tua. Raja Tianhou berkata, Bai Luoshi, debu putih ini menempati tahta pemilik rumah dan sedang merencanakan rencana buruk. Anda membersihkan pintu untuk saya dan membunuhnya. Bai Luoshi tercengang. Pahlawan dunia semua menonton. Dia menyerah dan sudah tersinggung. Jika dia mencoba membunuh lagi, dia mungkin membangkitkan kemarahan publik. Cukup. Pada saat ini, suara lembut terdengar. Seorang gadis kucing berekor 9 berdiri. Gadis kucing berekor 9 ini, anggun dan mulia, adalah ratu kecil Miao Suanyi. Dengan dingin di wajahnya, dia menatap Tianhou Wang Yue dengan mata dingin, dan berkata, Tianhou Wang Yue, kamu sangat berani membuat masalah di pemakaman ayahku. Dia adalah putri tidak sah dari nenek moyang Wan Lian. Berita ini telah diumumkan kepada dunia dan semua orang di antara hadirin tahu. Hahaha, adik perempuan, dengan tingkat kultivasimu, kamu berani belajar dari orang lain. Apakah kamu takut aku akan membunuhmu? Tianhou Wang Yue tertawa. Aku mengutukmu, Tianhou Wang Yu, kamu akan kehilangan semua kultivasimu. Aku mengutukmu, Tianhou Wang Yue, kamu akan menjadi manusia fana. Aku mengutukmu, Tianhou Wang Yue, kamu akan jatuh ke dunia selamanya dalam kehidupan ini dan kehidupan ini. Miao Suanyi membuka tangannya dan tiba-tiba mengucapkan mantra husyuk, dengan aura kutukan yang besar, dan meremas Tianhou Wang Yue dengan keras. Tidak baik, ekspresi Tianhou Wang Yue berubah drastis, dan dia buru-buru mundur untuk menghindari. Tapi nafas ini, sangat tajam, langsung terbunuh, melilit tangan kanannya, dan terus menyebar. Kutukan Huafan. Penonton kaget, bahkan Mu Yun pun kaget. Kutukan yang dilemparkan oleh Miao Suanyi ternyata adalah kutukan, salah satu dari 8 kutukan pamungkas. Kutukan Huafan dapat menghilangkan basis kultivasi seluruh tubuh musuh dan menurunkan musuh menjadi fana. Setelah terdegradasi ke dunia fana, ratusan ribu tahun kerja keras akan dimasukkan ke dalam air. Kehidupan ini dan dunia ini, selama-lamanya, adalah fana, dan tidak ada kemungkinan untuk bangkit kembali. Di antara 8 kutukan, kutukan Huafan adalah yang paling istimewa. Kutukan ini tidak dapat diubah dan tidak dapat dicabut. Begitu Anda menjadi manusia fana, Anda akan menjadi manusia fana dalam kehidupan ini, tubuh fana, fana selamanya, dan sama sekali tidak mungkin untuk bangkit kembali. Raja Tianhou membuat keputusan tegas dan memotong tangan kanannya untuk mencegah penyebaran kutukan. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka tiba-tiba terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Miao Suanyi begitu kuat sehingga dia memaksa Raja Tianhou untuk mematahkan telapak tangannya. Aku mengutukmu, Miao Suanyi. Kamu akan menjadi manusia. Raja Tianhou mematahkan tangan, bukan karena marah dan takut, tetapi mencibir dan mengutuk. Apa? Ekspresi Miao Suanyi berubah liar, dan Tianhou Wang Yue juga melemparkan kutukan Huafan pada saat ini. Aku mengutukmu, Miao Suanyi. Kamu akan direduksi menjadi bumi. Nyanyian husyuk Raja Tianhou bergema di seluruh hadirin. Semua orang di antara penonton terkejut dan mundur dengan tergesa-gesa, seolah-olah mereka takut diserang oleh kutukan. Saya mendengar bahwa Tianhou Wang Yue berbalik dengan Yuan Bi dan Tianzi manusia. Dia sangat berbakat. Selama dia melirik gerakan apapun, dia bisa segera memahaminya. Tanpa diduga, kutukan pamungkas adalah teknik yang sangat kuat, dia bisa memahaminya secara instan. Ada banyak diskusi, dan semua orang terkejut. Dikabarkan bahwa bakat Tianhou Wang Yue sangat tinggi, dan gerakan apapun dapat diingat.
Miao Xuanyi melemparkan kutukan Huafan. Dia meliriknya dan menyadarinya di tempat. Pada saat ini, dia melemparkannya, menggunakan caranya sendiri untuk menyembuhkannya. Tubuh manusia. Miao Xuanyi tercengang, tidak pernah menyangka bahwa Tian Hou Wang Yue begitu kuat. Melihat bahwa dia akan terkena kutukan Huafan, menjadi manusia, tetapi cahaya rune yang kuat tiba-tiba dilepaskan, langsung mematahkan nafas kutukan. Mu Yun bergerak. Kamu tidak apa-apa. Mu Yun tersenyum sedikit dan menatap Miao Xuanyi. Di tubuhnya, Heavenly Sage Rune bersinar, dan bahkan kutukan terakhir, Heavenly Sage Rune dapat dengan mudah melawan. Kakak Mu Yun. Miao Xuanyi terkejut dan senang. Untungnya, Mu Yun bergerak. Kalau tidak, dia akan menjadi debu fana. Berikan padaku. Mu Yun duduk dan menatap Tian Hou Wang Yue dengan dingin. Pada saat ini, tangan Tian Hou Wang Yue patah, yang merupakan kesempatannya untuk melawan. Mu Yun, ini kamu. Raja Tianhou mencibir dan berkata, Sage Agung Hao Tian memanggil untuk membunuhmu. Kamu tidak perlu terburu-buru mati. Ketika aku memecahkan Bailian Villa, itu secara alami akan menjadi tanggal kematianmu. Apakah itu? Mu Yun memiliki wajah dingin, dan langsung mengeluarkan pisau pemadam jiwa, menebas dengan liar. Tebasan Xuantian Senglong. Dia mengambilnya dengan satu pisau, dan ingin menerbangkan Tian Hou Wang. Xuantian Rising Dragon Slash, aku juga akan melakukannya. Tian Hou Wang Yue tersenyum tipis, dan dia membanting dengan pisau dengan tangan kirinya. Itu juga merupakan pukulan dari Xuantian Rising Dragon. Lintasan gerakan itu persis sama dengan Mu Yun. Mu Yun terkejut, dan buru-buru mengubah gerakannya, menggunakan potongan arus udara Starbus, potongan seperti galaksi, tiba-tiba melesat keluar. Tian Hou Wang Yue juga mengubah keterampilannya, yang juga merupakan tebasan udara yang meledak-ledak. Mu Yun tampak tertegun dan mengubah gerakannya lagi, tetapi tidak peduli bagaimana gerakannya berubah, Tian Hou Wang Yue selalu menggunakan gerakan yang sama, persis sama dengannya. Dan Tian Hou Wang Yue adalah master dari Great Sage Extreme Position. Auranya sangat kuat, trik yang sama yang dia tunjukkan jauh lebih kuat daripada Mu Yun. Mu Yun segera ditekan dan mundur. Tian Hou Wang Yue ini agak jahat. Mu Yun mengguncang lengannya yang mati rasa, wajahnya terdiam. Legenda mengatakan bahwa Tian Hou Wang Yue adalah jenius pertama di dunia. Dia bisa memahami gerakan apapun selama dia meliriknya. Saat bertarung, apapun jurus yang digunakan musuh, dia bisa menggunakan jurus yang sama untuk mengalahkan musuh. Mu Yun adalah seorang pembuka mata, dan dia tidak bisa berpikir bahwa ada seorang jenius di dunia ini. Jika dia terus bertarung seperti ini, dia mungkin tidak akan bisa lepas dari takdir kekalahan. Kakak Mu Yun, aku akan memberimu sepatah kata pun. Melihat situasinya tidak baik, Miao Xuanyi berjalan ke sisi Mu Yun. Kata apa? Mu Yun tercengang. Miao Xuanyi mengangkat telapak tangan Mu Yun dan menulis kata, kota, di telapak tangannya, mengatakan, saya tahu bahwa pena renyuan ada di tangan Anda. Ketajaman pena renyuan lebih kuat daripada pedang. Yuan Bi pasti akan bisa mengalahkannya. Melihat kata, kota, Mu Yun merasakan pencerahan besar di hatinya, dan berbagai metode magis sapuan kuas Ren Yuan di benaknya. Miao Xuanyi adalah reinkarnasi dari Fon Renyuan Bi. Dia dilahirkan dengan metode operasi Renyuan Bi. Pada saat ini, dia memberikan kata, kota, kepada Mu Yun, dan Mu Yun mendapat banyak manfaat. Saya tahu. Mu Yun mengepalkan tinjunya, dan segera mengeluarkan pena Ren Yuan, ujung tajam yang segera menutupi penonton. Mata Tian Hou Wang Yue menunjukkan tatapan serakah. Dia juga bereinkarnasi dalam Fon Renyuan Bi. Itu adalah karakter surgawi. Senjata ajaib Renyuan Bi seperti hidupnya. Tentu saja dia tergoda. Anak baik, dari mana kamu mendapatkan pena Ren Yuan? Ini adalah senjata ajaib Raja Bangga. Kamu tidak bisa mengalahkan Raja Bangga. Tian Hou Wang Yue sedikit bingung. Anda harus tahu bahwa Ren Yuan Pen adalah senjata ajaib dari Proud King, dan Proud King yang pernah menjadi nomor 1 di Master List, hampir mustahil bagi Mu Yun untuk merebut Ren Yuan Pen darinya. Mu Yun tidak menjawab, memegang pena Ren Yuan dengan erat, dia menggambar kata, kota, di udara. Aura represif yang kuat, terhadap Raja Tianhou yang akan membunuh. Ekspresi Tian Hou Wang Yue berubah, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, tetapi tidak ada seorang pun di tangannya, dia ingin mengulangi metode Mu Yun, tetapi dia tidak bisa. Mau menahan napas. Bermimpi. Tian Hou Wang Yue mencibir, dia adalah penguasa posisi ekstrim, auranya sangat kuat,
dan dia tidak akan pernah bisa ditekan dengan mudah. Dia menghancurkan dengan pisau horizontal dan langsung menghancurkan Von Muyun. Muyun terbang, membawa pena Ren Yuan, dan melakukan pertempuran sengit dengan Tian Hou Wang. Pertempuran antara keduanya menghantam bagian luar aula berkabung, dan semua orang mengikuti. Hanya Bai Qinghe yang tinggal di aula berkabung, memandangi mayat kerabat di lantai, diam-diam hilang. Kodok kuno yang menelan salju, Raja Kelelawar Bloodwing. Muyun memanggil dua boneka binatang suci dan langsung bergabung dengan kelompok pertempuran. Kakakmu, aku akan membantumu. Mu Bufan berteriak dan bergegas masuk. Luo Tianxing, Huang Yan, dan Mo Yu semua bergegas, mengangkat pedang, dan membuat janji untuk membunuh Raja Tianhou. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada Tianhou Wang Yue, mereka juga cukup kuat dalam serangan gabungan mereka, yang setidaknya dapat memberikan banyak tekanan pada Tianhou Wang Yue. Hahaha, apakah kamu ingin menipu lebih sedikit dengan lebih banyak? Tianhou Wang Yue ku tidak pernah takut. Raja Tianhou tertawa dan menari liar dengan pedangnya, panggilan. Aura pedang yang ganas keluar dengan tebasan bersiul, dan Raja Tianhou memiliki lebih dari satu musuh, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Kalian semua kembali. Mu Yun samar-samar melambaikan tangannya. Dengan kekuatan Mu Bufan dan yang lainnya, dia jelas bukan lawan dari Tianhou Wang Yue. Bahkan jika dia berkerumun, akan sulit untuk mengalahkan Tianhou Wang Yue. Kakakmu, teriak Mu Bufan, dan Wang Yue terpaksa mundur mengikuti langkahnya. Di bawah aura tirani Tianhou Wang Yue, semua orang hampir tidak bisa mendekat. Kaisar Iblis telah berubah. Ekspresi Mu Yun tetap tidak berubah, dan dia berteriak di dalam hatinya, tubuhnya memancarkan energi hitam, dan ledakan energi iblis dilepaskan. Di belakangnya, muncul sepasang sayap ajaib dengan martabat sihir, dan sayap sihir hitam, menutupi langit dan matahari, seluruh dunia, seperti dunia yang berubah menjadi cara ajaib. Mu Yun adalah penguasa jalan iblis, kaisar. Iblis melawan langit, dia mengepalkan tinjunya, dan ki iblis yang tak ada habisnya melesat keluar dan mengembun di tinjunya. Napas yang kuat. Wajah Tianhou Wang Yue juga tiba-tiba berubah warna. Pada saat ini, Mu Yun dan Demon Sovereign telah mencapai alam kesempurnaan. Selain itu, dia juga samar-samar memahami penampilan Dewa Wabah, dan energi iblis ini bercampur dengan atmosfer wabah yang agung, yang terus-menerus ditekan, yang mencekik. Kultivasi Mu Yun hanya di posisi tengah dari Great Sage, dan itu 2 tingkat lebih buruk dari kesepakatan Tianhou Wang. Tapi sekarang, Mu Yun telah menunjukkan transformasi Kaisar Iblis, dan seluruh orangnya tampaknya berubah menjadi Kaisar Iblis. Nafasnya, tidak ada yang kalah dengan Tianhou Wang Yue. Ada desas-desus bahwa 9 perubahan jahat adalah sumber dari hukum jahat dunia. Jika Anda mempraktikkan perubahan kedua, itu sangat kuat. Jika Anda mempraktikkan perubahan ketiga, maka itu akan baik-baik saja. Di mata Tianhou Wang Yue, niat membunuh yang tajam berlalu, dan tubuhnya bergegas keluar. Seni Sein tahap ketiga, tebasan Tyrannosaurus tertinggi. Raja Tianhou meraung dan menebas dengan marah. Aura pedang yang ganas itu seperti Tyrannosaurus, mengaum di langit, meledak dengan suara yang tajam. Ini adalah gerakan pembunuhnya yang sebenarnya, bukan tipuan untuk ditiru. Langkah ini adalah tebasan Tyrannosaurus pamungkas, pedangnya panik, Tyrannosaurus mengaum, dan aura tirani merusak dunia dan mencekik. Ini sebenarnya seni Sein tahap ketiga. Tatapan Mu Yun tenggelam. Seluruh alam Sanyuan dan Sein Jue tahap ketiga sangat langka. Dia hampir tidak melihatnya. Tebasan arus udara Starburst-nya dan tebasan naga langit mendalam yang mendalam semuanya lebih rendah daripada Sein Jue tahap ketiga. Jauh. Satu-satunya taktik suci di tangannya yang sebanding dengan orang bijak tingkat ketiga adalah taktik tebasan naga 7 kesengsaraan. Dia saat ini memiliki kesengsaraan keempat, pembakaran surga dan api, tetapi kekuatan pembakaran surga dan hujan tidak sekuat kelas 3 yang asli. Taktik. Napas Sein Jue tahap ketiga sangat luas dan tak terbatas, menembus dunia, dan napas perkasa dari posisi suci, terus meletus. Pedang Raja Tianhou hampir seperti angin dan guntur, pedang pamungkas, Tyrannosaurus mengaum, dan bergerak terbuka. Dahe, tidak mewah sedikit pun, galak. Memanggil, pisau tajam menembus udara, dan napas tirani menekan penonton. Energi iblis di tubuh Mu Yun juga ditekan. Ternyata itu adalah Sein Art tahap ketiga. Di seluruh Sanyuan Realm, hanya ada segelintir Sanpin Sage Jue. Tanpa diduga,
Tianhou Wang Yue memiliki jurus pembunuh yang begitu kuat. Orang-orang di sebelah mereka semua terkejut, dan kekuatan Sein Jue tahap ketiga begitu kuat sehingga mengguncang langit dan bumi. Melihat bahwa Mu Yun hendak ditebas, tetapi tiba-tiba, Mu Yun menjentikkan jarinya, setetes air hitam keluar, dan aura hantu yang menakutkan menyebar seketika. Hantu Netherlu. Setetes sumber air ini persis keberadaan Netherworld Ghost Dew, peringkat ke-30 dalam daftar Tianlu. Setelah Mu Yun membunuh Nether Ming World Mirror, dia mengambil Netherworld Ghost Dew, dan menampilkannya kali ini. Energi hantu yang ganas itu seketika menyebar. Oh. Di ruang sekitarnya, lolongan roh-roh jahat terdengar. Di bawah aura hantu yang kuat, aura Tianhou Wang Yue juga berkurang banyak. Hah, serangga kecil. Raja Tianhou mendengus dingin. Ultimate Tyrannosaurus Slash miliknya adalah taktik suci tingkat ketiga, dan itu sangat kuat. Bahkan jika itu dilemahkan oleh Nether Ghost Dew, aura pedangnya masih kuat, cukup untuk membunuh Mu Yun dengan satu pukulan. Tebasan Tyrannosaurus tertinggi ini layak untuk taktik suci tingkat ketiga, bahkan Nether Ghost Lu tidak dapat menyelesaikannya. Wajah Mu Yun tenggelam, aura Netherworld Ghost Lu sangat kuat, jauh lebih kuat dari Yi Shui, tetapi Netherworld Ghost Lu-nya dilepaskan, hanya melemahkan nafas Ultimate Tyrannosaurus Slash, dan tidak mematahkan pisaunya. Bing Yulu dingin. Mu Yun menarik napas dalam-dalam, menjentikkan jarinya, dan menawarkan setetes embun surgawi lagi. Tetesan embun surgawi ini sangat jernih, seluruh tubuh sangat dingin, dan hawa dingin yang kuat menyelimuti langit, dan sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi dunia es dan salju. Pada saat yang sama, ketika dua tetes embun dilepaskan, meridian Mu Yun juga berada di bawah tekanan besar. Dia mengertakkan gigi dan menenangkan pikirannya. Dua tetes embun surgawi keluar bersama-sama, dan hawa dingin yang tajam pecah dalam sekejap. Senjata Tianhou Wang Yue dibekukan dan diubah menjadi pisau es, nafas Tyrannosaurus pamungkas. Itu juga melemah seketika. Ledakan. Energi pedang kekerasan menebas tubuh Mu Yun dengan parah. Tyrannosaurus Slash pamungkas ini layak untuk Sein Art tahap ketiga. Itu telah dilemahkan oleh dua tetes embun surgawi, tetapi auranya masih kuat dan terpotong. Bahkan jika Mu Yun memiliki tubuh pelindung naga skala biru, dia menderita dampak yang serius, langkah kaki itu tiba-tiba mundur. Semua ini tidak akan membunuhmu. Wajah Tianhou Wang Yue tiba-tiba berubah. Dia bertekad untuk memenangkan pedang ini, berpikir bahwa dia bisa dengan mudah membunuh Mu Yun. Bagaimanapun, kekuatan Sein Jue tahap ketiga begitu besar sehingga jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Great Sage biasa. Tapi dia tidak menyangka bahwa Mu Yun akan menerimanya dengan tiba-tiba. Giliranku. Wajah Mu Yun tegas, dan ketika dia menyebutkan pena Ren Yuan, dia langsung menggambar kata Zen dan membantingnya ke Tianhou Wang Yue. Tidak baik. Wajah Tianhou Wang Yue tiba-tiba berubah. Dia baru saja menampilkan taktik suci tingkat ketiga, dan konsumsi auranya sangat besar. Pada saat ini, dia ditekan oleh Yuan Bi Gembala, dan dia hampir tidak bisa menolak. Tertawa. Napas Tianhou Wang Yue langsung ditekan oleh Ren Yuanbi. 4 kesengsaraan api, membakar surga, api dan hujan. Mu Yun berteriak dengan keras, api suci harimau putih di tubuhnya terbakar, dan dengan lambaian tangannya yang besar, aura bencana api yang agung meledak di udara. Langit terbakar dan hujan apinya cukup kuat untuk dibandingkan dengan Sein Jue tahap ketiga, dan ditambah dengan api Sein macan putih, itu sangat mematikan. Apa? Tianhou Wang Yue menjerit. Tubuhnya langsung diserang api dan hujan, kulit dan dagingnya hangus, dan asap hitam muncul di sekujur tubuhnya. Bajingan kecil, tunggu aku. Raja Tianhou menggertakkan giginya dan berbalik dan terbang. Napasnya telah ditekan oleh Ren Yuanbi. Jika dia terus bertarung, dia mungkin tidak akan lolos dari nasib buruk. Mu Bufan dan yang lainnya ingin mengejar mereka, tetapi Mu Yun dengan tenang menghentikan mereka, berkata, lupakan saja, jangan kejar orang miskin. Tianhou Wang Yue adalah master dari posisi ekstrim Great Sage. Terlebih lagi, naga lilin bulan matahari belum muncul, dan dia tidak tahu harus bersembunyi di mana. Jika dia mengejarnya, aku takut sesuatu akan terjadi. Semua orang berhenti, mata penonton tertuju pada Mu Yun, dan banyak dari mereka terkejut dan kagum di mata mereka. Anda tahu, Tianhou Wang Yue adalah master dari Great Sage Extreme Realm, tetapi pada akhirnya dia sangat malu sehingga dia dikalahkan oleh Mu Yun. Kekuatan Mu Yun sangat kuat, sangat mengejutkan. Tapi Mu Yun tidak memiliki kegembiraan apapun,
dia masih memiliki wajah yang tenang. Agak kebetulan bisa mengalahkan Tianhou Wang Yue kali ini. Jika dia tidak menekan auranya dengan pena Yuan. Manusia, saya khawatir Mu Yun akan kesulitan menang. Raja Tianhou dikalahkan, dan ketenangan dipulihkan di Gunung Su. Setelah pertempuran ini, Bailian Mountain Villa dan Jiuding Commercial Bank, tanpa kemungkinan rekonsiliasi sedikit pun, langsung berperang, dan Yu Chanzai serta kucing ekor 9 juga bergabung dalam pertempuran untuk melawan Sage Besar. Pada saat ini, Mu Yun adalah kepala Yu Chanzai dan kepala Bailian Villa. Bailian Mountain Villa adalah master pemurnian paling otentik, dengan banyak rahasia pemurnian yang sangat baik. Menara pemurnian, tempat suci Bailian Mountain Villa, berisi berbagai rahasia pemurnian yang berharga. Bahkan para tetua tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini, hanya pemiliknya yang bisa masuk. Tetapi pada saat ini, ada sosok di menara pemurnian, membaca buku rahasia di menara dengan ringan, dan tidak ada yang menghentikannya. Sosok ini adalah Mu Yun, dia adalah bos besar sebenarnya dari Bailian Mountain Villa, tentu saja tidak ada yang berani menghentikannya. Mu Yun juga sangat tertarik dengan cara alat pemurnian. Saya masih memiliki tambang rahasia di tangan, besi roh dingin. Sebelumnya, dia membaca buku Tian Yan Qi dan menyadari kata, pemurnian. Tingkat pemurnian sangat meningkat, tetapi dia masih tidak bisa memperbaiki besi roh jahat yang dingin. Besi roh jahat yang dingin, inilah yang dia dapatkan dalam pertempuran klan kucing ekor 9 untuk membunuh penyihir besar, dan dia tidak dapat memperbaikinya untuk waktu yang lama. Sepotong besi roh jahat dingin ini sangat kuat, dan bahannya juga sangat berkualitas tinggi, cukup untuk menanggung dampak Rune of Heaven. Bahan paling berharga untuk pemurnian di seluruh alam terner adalah besi roh jahat yang dingin. Rumor mengatakan bahwa leluhur Wan Lian, pemilik Bailian Mountain Villa di masa lalu, mendapat serangan balik dan terluka parah karena usahanya yang sia-sia untuk melemparkan roh besi dingin. Bahan ini sangat sulit untuk dicetak. Mu Yun berjalan perlahan di menara pemurnian, melihat melalui banyak cheat, berharap menemukan cara untuk melemparkan besi roh jahat yang dingin. Lagi pula, ada tambang rahasia, tetapi dia tidak bisa menempa dan berolahraga, yang sedikit kejam. Mu Yun menghabiskan beberapa bulan membaca rahasia menara pemurnian, tetapi dia tidak mendapatkan banyak. Dia hanya belajar teknik pemurnian baru, konsekrasi. Konsekrasi adalah teknik yang sangat khusus untuk menyempurnakan senjata, yang dapat menggali nafas tersembunyi dari senjata ajaib dan meningkatkan kekuatan senjata ajaib. Selain belajar untuk menguduskan, Mu Yun belum mendapatkan banyak dalam beberapa bulan terakhir. Tapi dia tidak pergi dari sana, karena aura menara pemurnian cukup indah, dan mempraktikkan metode rahasia perangkat pemurnian di menara pemurnian memiliki efek pengganda. Dia menanggalkan 6 rune besar dan mengatur semuanya bersama-sama, berkonsentrasi pada pemahaman. Legenda telah mengumpulkan 6 rune utama, yang dapat membalikkan tren umum rune dan memahami teknik mengubah darah menjadi iblis. Mu Yun asyik, menatap garis 6 rune. Mengubah darah menjadi sihir, ini adalah teknik pemurnian luar biasa yang telah hilang sejak zaman kuno. Rune yang berasal dari infus sangat kuat. 6 rune utama memiliki kekuatan yang unik. Jika mereka dapat dipraktikkan ke dalam teknik infus darah, mereka dapat mengembangkan ribuan rune. Kekuatan rune saja sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Jika ada ratusan rune, kekuatannya hanya bisa digambarkan sebagai teror. Dalam beberapa bulan terakhir, Mu Yun telah berkultivasi di menara pemurnian, dan fondasi pemurniannya juga menjadi sangat kuat. Pada saat ini, setelah memahami tren umum dari 6 rune, ia segera merasakan berkah bagi jiwanya. Metode ajaib, satu persatu, terlintas di benak saya. Dia merasa bahwa dia sangat dekat dengan misteri rune, tetapi itu hanya sebuah kesempatan. Sialan, hampir. Mu Yun menggertakkan giginya, dan di bawah konsentrasi penuhnya, sulit baginya untuk memahami tren umum rune, selalu dipisahkan oleh lapisan benang, misteri rune jelas ada di depannya, tetapi dia tidak bisa memahami. Namun, fondasi dan visinya yang disempurnakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, dia melihat kerumitan Soul Extinguishing Blade. Pisau pemadam jiwa ini diberikan kepadanya oleh Ofu Kurcaci. Dikatakan sebagai artefak suci tingkat ketiga, tetapi Mu Yun menemukan bahwa pisau itu memiliki latar belakang yang sangat lemah dan hanya tiruan, bukan artefak suci tingkat ketiga yang sebenarnya. Hehe, sepertinya Kurcaci itu mempermainkan dan menipuku dengan tiruan. Mu Yun mencibir dengan dingin. Senjata suci tingkat ketiga sangat mematikan, dan ada sekilas misteri surga.
Di mana bisa begitu mudah mendapatkannya? Sepertinya dia memang ditipu oleh kurcaci Oufu, ini hanya tiruan. Senjata yang sangat kuat adalah tombak panjang Ciling. Mu Yun telah memperhatikan bahwa tombak roh merah asli benar-benar terbuat dari besi roh iblis api. Bahan besi roh jahat api sebanding dengan besi roh jahat dingin, yang mengandung roh jahat api yang sangat kuat, tetapi tombak panjang roh merah belum ditembakkan, sehingga tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya. Telapak tangan Mu Yun menjentikkan laras pistol, dan sinar cahaya keemasan muncul dari telapak tangannya, langsung dituangkan ke tombak roh merah. Para prajurit dewa ditahbiskan, hukum surgawi diberkati. Mu Yun berteriak keras. Selama periode waktu ini, dia telah mempelajari teknik konsekrasi, dan segera menunjukkannya. Wow, tombak roh merah meledak dengan semburan cahaya merah, aura jahat yang mengepul meresap, dan aura surgawi yang agung meletus dari tombak roh merah. Lihatlah sekilas artefak suci. Mata Mu Yun melebar, dan aura dari Scarlet Spirit Spear mengandung keajaiban dao besar langit dan bumi. Ternyata senjata ini ternyata adalah artefak penglihatan surga kelas 3. Ini adalah artefak suci asli dari langit, bukan tiruan dari pisau pembunuh jiwa. Setelah tombak primordial merah ditembakkan, aura kualitas langsung dilepaskan. Aura surga yang agung dan luas terus-menerus beredar, dan ada roh api tirani. Api berkobar pecah. Berdengung. Sebuah rune emas muncul dari pistol. Ternyata tombak roh merah juga memiliki rune, yang merupakan karakter, retak, yang sangat besar, rune retakan langit. Rune yang membelah langit ini sebenarnya memiliki 9 lapisan cahaya, dan 9 lapisan nafas terintegrasi, dan nafas pembunuhan dan pemotongan yang tajam dilepaskan. Rune tingkat 9. Mu Yun terkejut. Ada 9 tingkat rune retakan langit ini. 9 rune menyatu dan berubah menjadi satu kesatuan. Itu adalah rune Orde 9. Rune dibagi menjadi tingkatan 1 sampai 9. Setelah kemajuan, kekuatan rune akan sangat ditingkatkan. Rune pemecah langit pada tombak Crimson Spirit ternyata menjadi tingkat 9 tertinggi, dan aura pembunuhan dan pemotongan yang ganas terus meletus, membuatnya dingin. Tanpa diduga, ada rune urutan ke-9 di Chilling Spear. Mu Yun melemparkan pisau pembunuh jiwa, dan segera mengayunkan tombak, membunuhnya dengan satu tembakan. Bilah tombak meledak dengan cahaya keemasan yang terang, dan nafas rune tingkat ke-9 dibawa ke puncaknya. Dengan mencibir, itu seperti memotong lumpur. Pisau pembunuh jiwa, Kuang Dang. Pisau pembunuh jiwa itu berubah menjadi 2 bagian dan jatuh ke tanah. Mu Yun menarik napas dalam-dalam. Meskipun pisau pembunuh jiwa ini adalah tiruan, itu jauh lebih kuat daripada artefak suci kelas 2 biasa, tetapi sekarang, di bawah ujung tajam senjata roh merah, pisau pembunuh jiwa tampaknya dilemparkan dari pembusukan kentang. Itu dipotong langsung. Tombak roh merah ini dicap dengan rune retakan langit tingkat ke-9, dan sangat tajam sehingga hanya berhadapan dengan langit. Di seluruh alam 3 dimensi, saya khawatir tidak ada senjata yang dapat dibandingkan dengan tombak roh merah, bahkan jika itu adalah pedang pertama Guyuan. Pedang tidak akan berfungsi, karena Chilling Spear memiliki rune Orde 9, dan dengan bantuan kekuatan rune, daya mematikan tombak ini hanya dapat digambarkan sebagai teror. Mu Yun menatap rune urutan ke-9 di laras pistol, dan dalam sekejap, diberkati jiwa, dia tiba-tiba memahami misteri rune. Tren umum rune, aku menyadarinya. Mu Yun dalam ekstasi. Rune Orde ke-9 ini memiliki atmosfer rune 9 kali lipat, dan misterinya tidak ada habisnya. Di bawah tatapannya, dia tiba-tiba menembus lapisan terakhir kertas jendela, dan berhasil memahami tren umum rune, teknik mengubah darah menjadi sihir, Mu Yun juga menguasainya dengan lancar. Mengubah darah menjadi iblis, teknik ini telah hilang sejak zaman kuno, dan tidak ada seorang pun di dunia yang dapat memahaminya, tetapi pada saat ini, Mu Yun telah menyadari teknik menanamkan iblis. Di Menara Pemurnian, ada banyak harta surga dan bumi, serta manik-manik sumber darah. Mu Yun mengeluarkan beberapa manik-manik sumber darah dan menuangkannya langsung ke besi roh jahat yang dingin. Wow, manik-manik sumber darah meleleh, berubah menjadi sentuhan darah, dan menutupi seluruh bagian besi roh jahat yang dingin. Jejak tangan Mu Yun dibalik, dan dia menampilkan teknik mengubah darah dan iblis yang mempesona. Noda darah berangsur-angsur mengembun menjadi untaian rune, dan akhirnya berubah menjadi karakter, retak, berdengung, memancarkan aura tajam. Rune pemecah langit, sudah selesai. Mu Yun bersemangat untuk sementara waktu, teknik sihir pengisian darah ini benar-benar ajaib,
dia melelehkan manik-manik sumber darah, dan bahkan secara langsung menyempurnakan rune retakan langit. Mu Yun duduk, melelehkan manik sumber darah lagi, dan menyempurnakan rune, yang masih merupakan rune Skycrack. Dua rune yang membelah langit tercetak pada roh besi yang dingin, seperti dua tato. Dia mengambil napas dalam-dalam dan secara bertahap menggabungkan dua rune. Selama fusi berhasil, rune dapat ditingkatkan dan menjadi rune orde kedua. Tetapi proses integrasinya sangat sulit. Mendengar suara klik, Mu Yun langsung gagal, dan kedua rune meledak pada saat yang sama, berubah menjadi fragmen Streamer dan menghilang. Sepertinya rune tingkat lanjut tidak begitu mudah. Wajah Mu Yun tenggelam. Dia sudah mempelajari teknik merendam darah dan iblis saat ini, tapi dia hanya bisa memperbaiki rune orde pertama. Sulit untuk membuat rune maju. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang membuat Scarlet Spirit Spear ini. Ada rune tingkat 9. Mu Yun menarik napas dalam-dalam, dia bahkan tidak bisa memperbaiki rune orde kedua, tapi ada rune orde 9 di tombak roh merah. Hanya ada selusin manik-manik sumber darah di menara pemurnian, yang tidak dapat menahan konsumsi Mu Yun. Manik-manik sumber darah, bahan semacam ini, sangat berharga. Di seluruh alam Trinitas, hanya hewan aneh di reruntuhan kuno yang dapat melahirkan manik-manik sumber darah. Setelah kemajuan gagal, rune meledak secara langsung, kerugiannya sangat besar, dan Mu Yun tidak mengkonsumsi begitu banyak manik-manik sumber darah. Mu Yun memurnikan semua manik-manik sumber darah yang tersisa menjadi rune yang membelah langit. Rune ini memiliki aura pembunuhan dan pemotongan yang kuat dan efektif. Dalam pertarungan yang sebenarnya, dia bermaksud untuk memberi hadiah kepada Mu Bufan, Luo Tianxing, dan lainnya. Sayangnya, saya masih tidak bisa menempa besi roh-roh dingin. Mu Yun melihat besi roh jahat yang dingin di depannya, agak tidak berdaya. Besi roh jahat dingin layak menjadi bahan pemurnian paling kuat di alam Trinity. Bahkan leluhur Wan Lian tidak bisa melemparkan besi roh jahat yang dingin ke dalam alat di masa lalu. Sebaliknya, itu ditentang. Dengan metode Mu Yun saat ini, tentu saja sulit untuk dilemparkan. Siapa yang membuat senjata Qiling ini? Sungguh menakjubkan. Mu Yun diam-diam ketakutan. Pistol roh merah terbuat dari besi roh jahat api, yang memiliki level yang sama dengan besi roh jahat dingin. Roh jahat juga sangat berat. Saya tidak tahu di mana ahlinya. Ada dewa seperti itu di langit yang bisa mematikan api. Besi roh dilemparkan ke dalam tombak, dan rune orde 9 tercetak di atasnya. Dengan nafas rune orde 9, daya mematikan dari senjata roh merah mungkin sebanding dengan artefak suci kelas 4. Mu Yun memiliki senjata seperti Fierce Sword, Blood Drink Sword, Haoyue Sword, True Wound Sword, Murder Sword, Del, yang tidak sekuat Crimson Spirit Spear. Satu-satunya hal yang sebanding dengan Crimson Spirit Spear adalah Feather Emperor Bow. Yu Huang Bow, ini dikatakan sebagai salah satu artefak suci dari alam Kunsu. Mu Yun mengeluarkan busur Kaisar Bulu. Seluruh busur itu seindah dan sehalus sayap berbulu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan busur dan anak panah. Busur Kaisar Bulu ini tidak terlalu berguna jika dibiarkan di tangannya. Mu Yun tidak cemas, dan pertama-tama mengumpulkan busur Kaisar Bulu, membawa tombak Qiling di belakangnya, dan langsung meninggalkan menara pemurnian. Pada awalnya, ketika dia melawan alam dewa, dia menggunakan tombak roh merah untuk membunuh pemimpin suku darah, burung hantu darah. Kali ini Scarlet Spirit Spear ditembakkan dan daya mematikannya begitu hebat hingga menghancurkan bumi. Mu Yun menyembunyikan aura tombak Qiling. Seluruh tombak tampak seperti tombak biasa. Cahaya rune orde 9 benar-benar tersembunyi, dan tidak ada yang bisa melihat sesuatu yang abnormal. Dalam beberapa bulan terakhir, dunia luar telah mengguncang bumi. Yu Chanzai, Bailian Mountain Villa, dan Ji Weimou membentuk aliansi perang melawan Jiuding Commercial Bank. Di bawah penindasan tiga kekuatan utama, Jiuding Commercial Bank mundur dengan mantap, dan situasinya sangat baik. Tapi saya tidak menyangka bahwa pada saat ini, sage hebat Haotian menerobos dan dipromosikan ke ranah sage kuno, mengganti nama bank komersial Jiuding menjadi Sekte Jiuding, dan menjadi kepala sage tua Haotian. Ketika Mu Yun mendengar berita ini, dia terkejut. Haotian Great Sage menerobos, dan dia akan menjadi master level Old Sage di masa depan. Prestise Sage tua Haotian telah terdengar di seluruh alam tiga dimensi. Bahkan alam Kunsu terkejut. Karena master tingkat bijak kuno sangat langka,
tahta suci Guangming di barat alam Kunsu dan gerbang pedang kuno di timur telah mengirim pos ucapan selamat untuk memberi selamat kepada Li Haotian atas promosinya ke orang bijak kuno. Sejak saat itu, dia akan menjadi orang bijak kuno Haotian. Tanpa diduga, Li Haotian dipromosikan menjadi sage tua. Mu Yun mengertakkan gigi, dia pikir dia akan dipromosikan ke tingkat menengah dan jarak dengan Li Haotian bisa dipersingkat. Tanpa diduga, Li Haotian menerobos secara langsung dan berubah dari seorang bijak yang hebat menjadi seorang bijak kuno. Melihat seluruh alam terner, jumlah orang bijak kuno dapat dihitung dengan satu tangan. Bahkan jika Yan Nanfei tidak mati dan kembali ke alam puncak, saya khawatir itu bukan lawan Li Haotian. Krisis. Mu Yun merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, Li Haotian tidak terkalahkan. Bahkan jika dia memiliki situs Bailian Mountain Villa dan Yuchanzai, ditambah klan kucing ekor 9, dia tidak akan bisa menandingi Li Haotian. Untungnya, Li Haotian baru saja dipromosikan menjadi orang bijak kuno, dan auranya belum stabil, dan dia belum meluncurkan pertarungan. Mu Yun masih punya waktu. Kamu harus berdiskusi dengan Peri Qixia, jika tidak situasinya akan sulit untuk dihadapi. Mu Yun menetap, satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Li Haotian di seluruh alam 3 dimensi adalah Peri Qixia. Tanpa sepatah kata pun, Mu Yun bergegas ke Qixia Baoshan. Urusan Bailian Mountain Villa dan Yuchanzai secara alami bertanggung jawab atas Liao Xue, Bai Chen, dan lainnya. Jangan terlalu mengkhawatirkan dia. Dia ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Li Haotian telah dipromosikan menjadi orang bijak kuno, dan situasinya tidak optimis. Segera, Mu Yun datang ke Qixia Baoshan. Di hutan pegunungan yang penuh dengan cahaya suci, Mu Yun melihat Peri Qixia. Mu Yun, kamu akhirnya datang. Wajah Peri Qixia dingin, agak tidak senang. Biarkan Peri menunggu lama, maafkan aku. Mu Yun tersenyum sedikit. Kamu berjanji padaku untuk tidak membunuh Kaisar Wabah Suyan, tetapi pada akhirnya kamu membunuhnya. Apa maksudmu? Peri Qixia berkata dengan dingin. Peri, jika Kaisar Suyan benar-benar babi hutan, aku secara alami tidak akan membunuhnya, tetapi dia mendapatkan kembali bentuk manusianya dan ingin membunuhku. Bisakah aku duduk diam dan menunggu kematian? Mu Yun menegakkan wajahnya. Jika Kaisar Suyan benar-benar babi hutan yang patuh, dia akan dapat membuka jaring. Tetapi Suyan, Kaisar Wabah, harus memulihkan bentuk manusianya, dan jika dia adalah musuh, dia tidak akan berbicara omong kosong, dan langsung menghukumnya. Bunuh Kaisar Suyan, bersih. Peri Qixia menghela nafas dan berkata, jadi, tidak heran kamu. Mu Yun tersenyum dan berkata, Peri, tidak perlu menyebutkan masa lalu. Anda mengatakan bahwa Anda ingin memperbaiki boneka, dan masih ada inti energi. Dengan apa Anda ingin mengganti inti energi ini? Gunakan tulang suamiku. Peri Qixia berkata dengan ringan. Mendengar ini, Mu Yun terkejut, dan berkata, gunakan tulang bencana Tianzun. Tapi, bukankah bencana Tianzun masih hidup? Di alam Sanyuan, banyak orang berpikir bahwa bencana Tianzun sudah mati, tetapi Mu Yun tahu bahwa bencana Tianzun tidak mati. Dia telah melihat sisa jiwa dari bencana Tianzun di tanah terlarang obat surgawi. Bencana ini Tianzun hanya berkeliaran di seluruh dunia tanpa kematian. Tapi sekarang, Peri Qixia benar-benar mengatakan bahwa tulang belulang bencana Tianzun harus digunakan untuk membangun inti boneka. Suamiku memenggal mayat itu saat itu. Dia memenggal mayat jahatnya sendiri dan mendapatkan dao. Mayat jahat ini diubah oleh pikiran jahat dan roh jahat. Itu sangat kuat. Suamiku juga menghabiskan banyak upaya untuk memotong mayat itu kembali, kemudian. Peri Qixia berkata perlahan. Itu dia. Mu Yun tiba-tiba menyadari bahwa Peri Qixia ingin menggunakan tulang mayat Calamity Tianzun sebagai inti energi dari bonekanya. Mayat jahat yang disebut umumnya diubah oleh pikiran jahat dan roh jahat. Permusuhan sangat dalam. Memotong mayat jahat berarti memotong pikiran jahat Anda sendiri. Sejak saat itu, tidak akan ada pikiran jahat dan roh jahat. Seluruh orang itu bermartabat dan murni seperti Buddha suci, dan tidak akan lagi memiliki keinginan apapun. Tetapi jika seseorang tidak memiliki keinginan, lalu apa artinya hidup? Oleh karena itu, ada ribuan cara untuk membuktikan Dao di seluruh alam Changlan, tetapi sangat sedikit orang yang memilih untuk memotong mayat. Untuk membuktikan Dao, karena harga yang harus dibayar terlalu besar, dan semua keinginan hilang, dan tidak ada perbedaan antara seseorang dan orang mati yang berjalan.
Tetapi manfaat menebas mayat untuk membuktikan Dao juga sangat besar. Sejak saat itu, hati Dao murni dan tanpa cacat, dan tidak akan ada lagi kotoran. Pencerahan dan kultivasi sangat sederhana. Tulang mayat suamiku yang jahat ada di tanah tanpa batas. Kata peri Kixia. Tanah tanpa batas. Hati Mu Yun tergerak, dia sepertinya pernah mendengar nama tempat ini di suatu tempat, dia mengingatnya, dan Zhou Feixuan juga mengatakan bahwa kepala Yu Chansai, peri Linglong, berkultivasi di tanah antah berantah. Tanah tanpa kamar adalah tempat di mana mayat jahat suamiku dimakamkan. Itu dipenuhi dengan permusuhan yang sangat mengerikan. Orang biasa yang berani melangkah ke tanah tanpa kamar akan segera tenggelam oleh permusuhan, dan legenda mengatakan bahwa tulang-tulang suamiku dikumpulkan, dapat memperoleh warisan suamiku. Peri Kixia melihat ke kejauhan, mengungkapkan ekspresi nostalgia. Untuk merebut warisan suamiku, dalam sejuta tahun terakhir, aku tidak tahu berapa banyak orang yang masuk ke tanah tanpa batas, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil. Pintu masuk ke tanah tanpa batas sangat sulit untuk dibuka, dan itu harus membayar harga yang mahal. Berapa biayanya? Mu Yun sedikit penasaran. Biarkan saya memberitahu Anda, peri Linglong Yu Chansai menghabiskan 99% hidupnya untuk memasuki tanah keabadian, dan Li Haotian, untuk mempercayakan raja yang bangga untuk mengambil tindakan dan menekan Yan Nanfei, dia mengorbankan promosinya ke orang bijak kuno. Kesempatan baginya hanya untuk membuka pintu masuk ke tanah abadi. Saya mendengar bahwa dia baru-baru ini dipromosikan menjadi orang bijak kuno. Setelah bertahun-tahun pengalaman, kesombongan orang ini telah mencapai titik pelanggaran hukum. Petik 2. Mendengar ini, Mu Yun terkejut. Ternyata Li Haotian memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi orang bijak kuno, tetapi dia berkorban hanya untuk membuka pintu masuk Raja Bangga untuk Raja Bangga. Ini adalah hadiahnya untuk Raja yang bangga. Jelas, tidak mudah untuk memasuki tanah antah berantah. Dan di Infernal Land, ada mayat jahat dari disaster Heavenly Sovereign. Selama tulang dikumpulkan, warisan bencana surgawi Sovereign dapat diperoleh. Memikirkan hal ini, Mu Yun juga memiliki sedikit harapan. Tianzun adalah pencipta alam 3 dimensi. Warisannya pasti sangat kuat. Jika dia bisa mendapatkan warisannya, dia mungkin bisa mengalahkan Li Haotian. Apakah kamu ingin merebut warisan suamiku? Peri Kixia melihat pikiran Mu Yun, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata. Tulang mayat jahat suamiku dibagi menjadi tulang lengan, tulang kaki, tulang tubuh, dan tengkorak. Kamu hanya perlu menemukan tulang dan kamu akan selesai. Ada banyak bahaya di tanah tak berujung ini, dan ada binatang buas yang kuat di mana-mana. Anda ingin mengumpulkan semuanya. Semua kerangka lebih sulit untuk mencapai langit. Mu Yun tidak berkomitmen, dan bertanya sambil tersenyum, peri, bagaimana saya bisa sampai ke tanah tak terbatas? Peri Kixia berkata, saya mendengar bahwa Anda memiliki 7 pernak-pernik kuno di tangan. Selama Anda bersedia mengorbankan 7 pernak-pernik, saya dapat membuka jalan khusus ke tanah antah berantah untuk Anda. Maukah Anda? Mu Yun merenung sejenak, 7 perhiasan, masing-masing memiliki efek ajaib, tetapi dia dipromosikan ke ranah Sage Agung. Ketujuh perhiasan ini tidak berpengaruh. Tingkat Master Sage Agung, semuanya memiliki perlindungan tubuh Dharma, kutukan perhiasan ingin berlaku, hampir tidak mungkin. Oke, aku berjanji padamu. Mu Yun, setuju bahwa 7 ornamen utama tidak lagi berguna, dan tidak ada masalah untuk berkorban. Bisakah saya membawa beberapa tangan? Mu Yun tidak ingin ada kecelakaan. Peri Kixia berbicara tentang intermittence dengan sangat buruk, dia tidak berani menganggapnya enteng, dan akan lebih baik untuk membawa beberapa tenaga kerja di masa lalu. Ya, tapi paling banyak 2. Oke, Mu Yun menghitung sebentar, lalu mengirim surat untuk membiarkan orang-orang dari Guild Pembunuh datang. Dalam beberapa hari, nenek moyang jubah hijau, pembunuh pertama di Guild Assassin, dan nenek Heilian, pembunuh pertama di negeri itu, semua bergegas ke Qixia Baoshan. Mu Yun telah melihat leluhur jubah hijau, dan leluhur jubah hijau ini memiliki gumpalan api hantu dari pegunungan hijau, yang tidak boleh diremehkan. Dalam pertempuran untuk peringkat, leluhur jubah hijau memenangkan tempat ke-10, yang juga merupakan keberuntungan besar. Pada saat ini, kekuatannya berada di posisi tengah orang bijak yang hebat, dan sebanding dengan Mu Yun. Ada juga nenek Heilian, yang belum pernah dilihat Mu Yun sebelumnya. Ini adalah wanita tua bungkuk, pembunuh nomor 1 dari Assassin Guild, dan gadis pedang hitam, Liao Xue,
yang kekuatannya adalah yang kedua setelah surga No. Kultivasinya adalah orang bijak yang hebat, dibandingkan dengan Mu Yun dan Lu. Pao bahkan lebih kuat. Di bawah kepemimpinan Peri Kixia, ketiga Mu Yun datang ke gua terpencil. Di dalam gua, ada jalan rahasia, saya tidak tahu harus kemana. Mu Yun menyerahkan ketujuh aksesori itu kepada Peri Kixia. Peri Kixia membalik-balik tangannya yang ramping dan langsung mengorbankan semua aksesori. Tiba-tiba, seberkas cahaya memenuhi gua, dan lorong tersembunyi di gua juga menyala. Saluran ini dapat langsung ditransmisikan ke Infinite Land, tetapi durasi salurannya hingga 3 tahun, dalam waktu 3 tahun. Tidak peduli apa hasilnya, Anda harus segera kembali, jika tidak, Anda akan terjebak di Infinite Land selamanya. Tidak bisa kembali, Peri Kixia berkata dengan tajam. Wajah Mu Yun serius, dan penampilan Peri Kixia sepertinya bukan lelucon, dia tidak berani mengabaikan, dia tidak ingin terjebak dan mati di tanah tak terbatas. Raja Kebanggaan tidak datang dalam kompetisi ini untuk peringkat, karena dia terjebak di tanah tak terbatas dan tidak bisa keluar. Peri Kixia berkata perlahan. Apa? Mu Yun terkejut, berpikir bahwa Raja Bangga memiliki sesuatu yang penting, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia terjebak di tanah tak terbatas. Jika Anda ingin meninggalkan tanah tanpa batas, kecuali jika Anda dapat menemukan tulang belulang suami saya, atau jika Anda memiliki jalan khusus seperti saya, Anda tidak akan pernah bisa keluar. Oleh karena itu, mereka yang melangkah ke tanah tanpa batas bertekad untuk mati, atau menemukan tengkorak, yang diwarisi oleh suamiku, atau mati di tanah tak terbatas, mereka tidak akan pernah keluar lagi dalam kehidupan ini. Petik 2. Petik 2. Mu Yun ketakutan mendengarnya, dan tampaknya untuk merebut warisan dari bencana surgawi sovereign, banyak orang masih mengambil risiko. Mu Yun, jangan serakah, selama kamu mengambil sepotong tulang, kamu akan segera keluar, jika tidak, aku tidak akan bisa menahanmu. Tangan ramping Peri Kixia dengan lembut merapikan rambut dan pakaian Mu Yun, dengan nada lembut, dan berkata, selama kamu bisa keluar hidup-hidup dan memperbaiki boneka yang bagus untukku, aku tidak akan pernah gagal untuk berbicara. Metode rahasia kutukan tulang, saya tahu bagaimana melakukannya. Unggah untuk Anda. Kutukan penarik tulang adalah salah satu dari 8 kutukan pamungkas. Peri Kixia berjanji bahwa selama Mu Yun bisa membantunya memperbaiki boneka itu, dia akan memberi Mu Yun metode rahasia kutukan menarik tulang. Hati Mu Yun tergerak. Pada saat ini, Li Haotian telah dipromosikan menjadi sage tua. Mungkin tidak mudah untuk berurusan dengannya. Jika dia bisa mendapatkan kutukan ekstraksi tulang, kekuatannya juga bisa meningkat banyak. Oke, aku mengerti. Mu Yun setuju bahwa mayat jahat bencana Tianzun memiliki 4 tulang, tulang tubuh, tulang lengan, tulang kaki, dan tengkorak. Selama dia punya 1 tulang, dia sudah selesai. Namun, jika hanya ada 1 tulang, warisan tidak dapat diperoleh, dan 4 tulang harus dikumpulkan untuk mendapatkan warisan surga bencana. Mu Yun mengambil leluhur jubah hijau dan nenek lotus hitam, langsung melangkah ke lorong ke tanah tanpa kamar. Wow, di ujung lorong, itu melewati gua yang suram. Ketika Mu Yun masuk ke dalam gua, dia tiba-tiba merasakan permusuhan yang mengerikan, dan panik bergegas dari segala arah. Apakah ini tanah tanpa ruang? Mu Yun sedikit penasaran, dan melihat sekeliling. Permusuhan di sini sangat dalam, permusuhan tebal berubah menjadi lapisan kabut abu-abu, berlama-lama di seluruh gua. Jika itu orang biasa, di bawah amplop permusuhan seperti itu, saya khawatir bahkan bertahan hidup tidak mungkin. Mencicit. Tiba-tiba, suara aneh terdengar. Suara apa? Nenek moyang jubah hijau berdiri berjaga-jaga dan melihat sekeliling dengan waspada. Itu kelelawar. Nenek Hei Lian berseru, tetapi melihat sekelompok kelelawar hitam, bergerombol, mengepakkan sayap dan mencicit, tiba-tiba terbang masuk. Gelombang permusuhan yang mengerikan terpancar dari kelelawar ini. Itu binatang buas. Mata Mu Yun memadat. Kelelawar ini bukan daging dan darah, tetapi sepenuhnya terkondensasi dari energi musuh. Tidak ada nafas kehidupan, yang ada hanya permusuhan tanpa akhir. Tulang-tulang mayat jahat dari bencana Tianzun terkubur di tanah tak terbatas, dan seluruh area juga penuh dengan permusuhan yang kuat. Permusuhan diringkas dan berubah menjadi binatang buas. Kelelawar ini semuanya binatang. Mencicit. Kelelawar yang padat, merentangkan gigi dan menarik cakar mereka, memperlihatkan gigi putih mereka, dan membantai mereka. Api hantu Qingshan. Nenek moyang jubah hijau memimpin,
dan sinar api hijau dilepaskan, dan suhu yang cukup menyala juga menyebar. Kelelawar di sekitarnya dibakar oleh api hantu pegunungan hijau, dan mereka tiba-tiba berteriak dengan keras, tubuh mereka mengembus menjadi abu. Tapi kelelawar yang tak terhitung jumlahnya, seperti air pasang, mengaum dari segala arah, tak terkalahkan. Hantu jubah hijau tua, jangan sia-siakan usahamu. Kelelawar ini diubah oleh permusuhan. Jika kamu tidak menghapus permusuhan, kamu tidak akan bisa menghancurkan mereka. Nenek Black Lian tersenyum muram, dan dengan jentikan jari kurusnya, setetes air dilepaskan. Setelah sumber setetes air ini dilepaskan, napas yang agak murni juga menyebar. Permusuhan di sekitarnya menghilang seketika, dan bahkan udara menjadi lebih segar. Tianlu, ekspresi Mu Yun bergerak sedikit, dan setetes air dari Granny Black Lotus ini jelas merupakan embun dari langit. Tuanku memiliki penglihatan yang bagus. Sumber airku adalah embun pemurni teratai iblis peringkat 28 di daftar Tianlu. Ini memiliki efek pemurnian. Nenek teratai hitam melambaikan tangannya, dan Demon Lotus Jinglu melepaskan aura yang agak murni, menyapu permusuhan di sekitarnya, dan langsung melenyapkan kelelawar. Tempat ini penuh dengan binatang buas, ayo hati-hati. Mu Yun memadatkan napasnya dan bergerak maju dengan tenang. Nenek moyang jubah hijau dan nenek Hei Lian mengikuti di belakang Mu Yun, dengan hati-hati menjaga. Seluruh tanah tak terbatas, dengan radius ratusan mil, cukup luas. Tidak mudah untuk menemukan tulang belulang Dewa Surgawi Bencana. Sementara Mu Yun berada di jalan, dia tiba-tiba mendengar derap langkah kaki. Saya melihat seorang wanita berambut putih yang bergegas. Wanita ini cantik dan berpenampilan vulgar, tetapi rambutnya, yang berwarna abu-abu tua, tampak tidak serasi dengan wajahnya yang cantik. Hei, wanita ini. Mu Yun sedikit terkejut, wanita berambut putih ini sebenarnya agak mirip dengan fitur wajah Liao Xue. Tuanku, dia adalah Peri Linglong. Nenek moyang jubah hijau berkata dengan sungguh-sungguh. Hati Mu Yun melonjak, Peri Linglong, Ibu Liao Xue, mantan kepala Yu Chanzai, telah ada sejak zaman kuno, dan merupakan salah satu dari 6 selir di bawah penguasa bencana surgawi. Dia adalah Yao Ji. Kultivasi Peri Linglong sangat kuat, dan telah mencapai posisi kecil orang bijak kuno. Tapi Mu Yun merasa bahwa ki dan darah Peri Linglong sangat lemah, dan umurnya telah mencapai titik di mana minyaknya habis, dan angin serta lilin akan segera mati. Rentang hidup tidak hanya panjang hidup, tetapi juga dasar ki dan darah. Semakin pendek umurnya, semakin lemah fondasinya. Pada saat ini, Peri Linglong memiliki fondasi kosong dan kekuatan seorang bijak kuno, tetapi itu hanya harimau kertas, terlihat kuat. Sepertinya Peri Kixia benar. Peri Linglong membayar harga yang mahal untuk memasuki tanah tanpa batas. Perubahan warna Mu Yun sedikit berubah, dan Peri Linglong telah mengorbankan 99% dari umurnya untuk melangkah ke tanah tak terbatas. Pada saat ini, dia kehabisan minyak dan tidak bisa hidup lama. Siapa kamu? Kenapa aku memiliki cincin kepala Yu Chanzai? Melihat Mu Yun dan cincin gioknya, Peri Linglong tiba-tiba memarahi. Dia ditutupi rambut putih, napasnya lemah, dan tubuhnya masih terluka, tetapi ekspresinya sengit, tanpa frustrasi sedikit pun, matanya sejernih air musim gugur, menatap Mu Yun. Junior Mu Yun. Mu Yun melengkungkan tangannya dan bertanya-tanya bagaimana menjelaskannya kepada Peri Linglong. Jika dia mengatakan bahwa dia adalah kepala sementara, dia mungkin menyebabkan kesalahpahaman. Jadi kamu adalah Mu Yun. Peri Linglong terkejut. Senior mengenalku. Yah, saya telah membeli banyak berita dari para murid Paviliun Tianji. Saya juga tahu tentang urusan luar. Anda menyelamatkan saya Yu Chanzai, sangat bagus, sangat bagus. Peri Linglong menjadi tenang. Ketika Mu Yun mendengar kata-kata, Paviliun Tianji, hatinya melonjak dan bertanya, di mana para murid Paviliun Tianji? Peri Linglong berkata, sudah lama berlalu, Paviliun Tianji tidak terlihat, tidak mungkin untuk tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama. Mendengar itu, Mu Yun sedikit menyesal. Jika dia bisa menemukan murid Paviliun Tianji, dia mungkin bisa mengetahui tentang Dia Qin Meng Yao dan yang lainnya. Berapa level yang kamu capai untuk teknik tebasan naga 7 kesengsaraan? Peri Linglong bertanya. Para junior itu membosankan dan hanya mencapai level keempat, jawab Mu Yun. Level keempat, Burning Heaven and Fire Rain, sama kuatnya dengan Saint Jue peringkat ketiga, tetapi dibandingkan dengan Saint Jue peringkat ketiga yang sebenarnya, itu jauh di belakang. Mu Yun mengangguk. Itu benar.
Taktik suci tingkat ketiga sangat mematikan. Seperti Ultimate Tyrannosaurus Slash milik Tianhou Wang Yue, momentumnya sangat ganas dan sangat sulit untuk dihadapi. Pertama kali saya bertemu, saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Benih bumi ini harus dianggap sebagai upacara pertemuan. Jika Anda dapat menetaskan benih ini, Anda akan dapat memahami keajaiban lapisan kelima. Kekuatan lapisan kelima sama sekali tidak lebih baik dari apapun. Sein Jue tahap ketiga buruk, Anda memahaminya dengan baik. Petik 2. Peri Linglong menjentikkan jarinya, dan biji kuning tanah jatuh ke telapak tangan Muyun. Muyun tiba-tiba merasakan atmosfer bumi yang kuat, bercampur dengan atmosfer bencana. Seni tebasan naga 7 kesengsaraan, angin 1 kesengsaraan, guntur 2 kesengsaraan, air 3 kesengsaraan, api 4 kesengsaraan, dan Muyun semuanya memahami dan menguasainya, tetapi kesengsaraan bumi tingkat kelima belum membuat kemajuan. Bumi 5 kesengsaraan, pedang peledak bumi, kematian dari kesengsaraan ini sangat ganas, tidak kalah dengan seni Sein peringkat ketiga. Muyun segera memurnikan benih bumi, benih ini, berakar pada dantiannya, terus-menerus memancarkan atmosfer bumi yang kuat. Terima kasih senior. Muyun sangat gembira, metode rahasia kultivasi tingkat kelima ini sangat sulit, dan Peri Linglong memberinya benih bumi, yang setidaknya bisa menyelamatkannya dari kerja keras ribuan tahun. Peri Linglong berkata, jangan panggil seniorku dengan buruk, aku belum setua itu, panggil saja aku Linglong. Begitu suara itu jatuh, aku mendengar ledakan tawa. Penyihir tua, kamu berusia 8 juta tahun, apakah kamu tidak cukup tua? Sosok agung terbang dari kejauhan. Ini adalah pria yang mengenakan jubah putih. Jubah putih di tubuhnya dicetak dengan karakter besar dengan kait besi dan perak. Ini sangat indah dan mempesona. Napas seluruh orangnya tidak ada bandingannya, dan dia adalah master dari posisi ekstrim Great Sage. Raja yang bangga, apakah kamu berani mengejar? Peri Linglong tampak dingin dan menatap pria berjubah putih itu dengan dingin. Ekspresi Muyun bergerak sedikit, dan ternyata pria berjubah putih ini adalah master nomor 1 sekali, Raja yang sombong. Raja yang bangga ini adalah roh dari pena renyuan. Jika dia bisa ditundukkan, dia mungkin bisa menguasai misteri pena renyuan. Saat ini, Muyun hanya dapat menulis 2 karakter, 1 untuk pembongkaran dan 1 untuk kota, yang jauh dari kekuatan pena Yuan manusia. Hei, kamu adalah master dari level bijak kuno, selama kamu membunuhmu, aku dapat menyedot benih bijak Dao kuno dan mempromosikan dengan lancar. Raja yang sombong itu meremas tangan kanannya, dan mengepalkan tinjunya ke udara. Peri Linglong sedikit terkejut. Dia tidak berharap dia melakukan apapun segera setelah mereka bertemu, tanpa omong kosong. Meskipun dia adalah master bijak kuno, tetapi rentang hidupnya terlalu serius. Pada saat ini, dia kehabisan minyak dan lampu telah mengering. Dihadapkan dengan bantingan raja yang sombong, dia tiba-tiba merasa tercekik. Senior, hati-hati. Muyun menggenggam tombak Ciling dengan erat, cahaya tombak itu seperti naga, dan bintang dingin itu menari dengan liar, melesat dengan liar. Sungguh tajam. Ini adalah artefak suci. Ekspresi bangga raja berubah, dia buru-buru menarik tinjunya, dan menarik ke samping, menghindari serangan tombak Ciling. Muyun belum membuka rune, tetapi ketajaman tombak Ciling masih ganas dan ganas. Ini adalah artefak suci asli dari langit, yang mengandung atmosfer jalan besar, dan itu tidak sebanding dengan tiruan dari pisau pembunuh jiwa. Mata raja yang bangga tenggelam, tatapannya menatap Muyun, dan segera mengungkapkan ekspresi yang tiba-tiba terwujud. Ternyata kamu adalah Muyun. Ada begitu banyak harta di tubuhmu sehingga kamu memiliki begitu banyak artefak suci. Raja yang bangga melambaikan tangannya, dan isapan yang kuat keluar. Saya mendengar bahwa pena renyuan ada di tangan Anda. Ini adalah senjata ajaib saya. Tidak ingin menempatinya. Tiba-tiba, Muyun merasakan hisapan datang, dan pena Ren Yuan juga terbang keluar, terbang menuju raja yang sombong. Berhenti. Muyun berteriak, raja yang bangga adalah roh dari renyuan pen. Jika raja bangga mendapatkan pena renyuan, dia pasti akan mati. Panggilan. Muyun menyapu dengan 1 tembakan, dan aura tombak Ciling menjadi ganas pada saat ini, aura api yang ganas dan ganas, membunuh dengan ganas ke arah Raja Bangga. Api besi roh jahat. Wajah Raja Bangga tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mundur dan pergi. Senjatamu ini sebenarnya terbuat dari besi roh dukun api. Ini tidak mungkin.
Besi roh malu api adalah bahan yang sama dengan besi roh Hansa. Roh jahat itu sangat berat. Bahkan leluhur Wan Lian tidak dapat dilemparkan. Perangkat. Bangga King merasa luar biasa, Fire Summon Spirit Iron adalah bahan terbaik untuk pemurnian. Setelah dilemparkan ke senjata, daya mematikannya sangat kuat. Tombak Muyun menari-nari liar seperti naga, menyapu pasukan dengan momentum besar, membuka dan menutup, dengan kekuatan angin dan guntur, memaksa raja yang sombong untuk mundur dengan mantap. Huff, kamu adalah sampah tingkat menengah, tetapi kamu kuat dengan senjata, dan kamu berani menjadi sombong di depanku. Raja yang sombong itu menetap, membanting tinjunya dengan keras, dan membanting tinjunya ke kepala Muyun. Tinju serigala setan tertinggi. Raja yang sombong berteriak dengan keras, tinjunya meledak dengan cahaya biru yang ganas, dan cahaya yang ganas berubah menjadi penampilan serigala iblis, sementara cahaya ganas berubah menjadi serigala iblis, mengaum ke langit, dengan cara yang mengesankan. Kulit Muyun tiba-tiba berubah, dan pukulan Proud King jelas merupakan taktik Santo tingkat ketiga. Kematian Saint Jue tahap ketiga begitu besar sehingga dia merasa mati lemas. Tidak, kembalilah. Ini adalah 6 taktik pamungkas, tinju serigala iblis pamungkas, tinju nomor 1 di dunia. Ekspresi Peri Linglong telah berubah secara drastis. Di alam Trinity, ada 6 taktik suci 3 tingkat, yang secara kolektif disebut 6 taktik pamungkas. Mereka adalah potongan Tyrannosaurus pamungkas, tinju monster serigala pamungkas, kereta pamungkas, pembunuhan instan pamungkas Dava, dan potongan ledakan bintang kutub pamungkas, roh naga pamungkas. Masing-masing dari 6 taktik pamungkas ini memiliki kekuatan yang mengguncang bumi, dan daya mematikannya sangat menakutkan. Mata Muyun melebar, hanya merasakan tekanan besar menyelimuti. Pukulan raja yang sombong ini sangat ganas. Jika terkena langsung, armor naga skala birunya pasti akan meledak dan hancur. Di bawah penindasan taktik suci tahap ketiga, bahkan armor naga skala biru mungkin akan dihancurkan dengan kertas hampir. Bing Yulu dingin. Hantu Netherlu. Muyun menjentikkan jarinya, menawarkan 2 tetes embun surgawi, dan udara dingin yang parah dilepaskan, terus-menerus melemahkan tinju Raja Bangga. Tianlu tidak hanya bisa menahan sumber api, tetapi juga melemahkan taktik suci. Begitu Tianlu dilepaskan, aura tinju Raja Bangga tiba-tiba melemah. Tingkat 9 rune, buka. Muyun menyapu tombak, dan di atas tombak, cahaya rune sangat luas dan dilepaskan dengan liar. Rune Skycrack urutan ke-9 muncul secara langsung, aura rune 9 kali lipat, terus-menerus terjerat dan bergabung, dan segera berubah menjadi energi yang tak tertandingi yang menakutkan, dituangkan ke seluruh senjata roh merah. Rune tingkat 9. Raja yang sombong itu tercengang, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Kekuatan rune sangat kuat, bahkan jika itu adalah tier 1, ia memiliki kematian yang ganas, dan pada saat ini, pada senjata Muyun, rune tier 9 meledak secara langsung, dan nafas rune tier 9 hanya melawan langit. Tiba-tiba, orang-orang Raja Kebanggaan merasakan aura kehancuran yang tajam, dan dia berteriak dengan gila. Auranya telah dilemahkan oleh 2 tetes embun. Pada saat ini, dia tidak berani menyentuh senjata Muyun, jika tidak dia akan dibunuh oleh rune Orde 9 dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Raja yang bangga buru-buru menarik tinjunya dan mundur jauh. Ya, ternyata itu adalah rune tingkat 9. Dari mana kamu mendapatkan senjata ini? Bangga Wang menyipitkan matanya, kekuatan rune urutan ke-9 sangat besar, dan dia juga sangat tertarik. Sebelum Muyun menjawab, tiba-tiba 2 sosok, satu di kiri dan satu lagi di kanan, bergegas ke sisi Raja Bangga, dan pada saat yang sama mereka menembak dan membanting ke arah Raja Bangga. Berarti, ekspresi Raja yang bangga berubah drastis, dan dia buru-buru mundur. Orang-orang yang melakukan tembakan adalah nenek moyang jubah hijau dan nenek Heilian. Di telapak kurus leluhur berjubah hijau, sekelompok api hijau berlama-lama, aura korosif yang kuat, memancar dari api hijau, dan berteriak ke arah raja yang sombong. Nenek Heilian, seperti hantu, bergegas langsung ke Raja Bangga Raja, mengeluarkan belati, dan menusuk pinggang Raja Bangga diam-diam. Raja Bangga bereaksi sangat cepat dan segera mundur, tetapi masih agak terlambat. Nenek Heilian menikam belatinya ke bawah, mendengus, dan langsung menancap di pinggangnya. Asap hitam beracun keluar dari darah dari luka. Belati ini juga sangat beracun dan sangat tajam. Kalian berdua bajingan. Raja yang bangga menggertakkan giginya, tampak marah,
dan membanting dengan tinjunya, membanting leluhur jubah hijau dan nenek Heilian. Tetapi keduanya mengambil keuntungan, dan mereka melarikan diri tanpa ragu-ragu. Raja yang sombong itu gagal dengan kedua tinjunya, membuatnya marah, dan berteriak, sungguh metode yang tercela. Hei, kami berdua adalah pembunuh, bukankah kami harus menghadapimu dengan tegak? Leluhur Lupao, Yin, tertawa. Nenek Heilian menjilat darah dari belati yang bersih, ekspresinya juga suram. Mu Yun, tunggu aku. Raja yang bangga menggertakkan giginya, memegangi luka di pinggangnya, dan berbalik karena malu. Mu Yun tidak mengejarnya, karena Raja Aoren adalah master dari Great Sage Extreme Position. Jika dia benar-benar bertarung, dia tidak akan yakin akan kemenangan. Tugas paling mendesak adalah menemukan tulang belulang bencana Tianzun. Sayangnya, rentang hidup saya terlalu serius, dan fondasi darah saya terlalu lemah. Jika tidak, dengan kekuatan sage tua saya, akan mudah untuk membunuh raja yang bangga, dan saya tidak akan begitu malu. Peri Linglong menghela nafas, dia memiliki basis kultivasi orang bijak kuno saat ini, tetapi basis darahnya terlalu lemah, jika dia bergegas keluar, dia mungkin kehabisan darah dan menjadi mayat. Inilah pentingnya umur. Umur tidak hanya hidup, tetapi juga dasar ki dan darah. Setelah umur hilang, ki dan darah juga akan mengalir. Pada saat ini, Peri Linglong telah kelelahan, dan jika bukan karena kedatangan Mu Yun, saya khawatir dia akan bangga raja terbunuh. Senior, napasmu terlalu lemah, berhenti bicara, istirahatlah yang baik, bisik Mu Yun. Ngomong-ngomong, Mu Yun, bagaimana bisa kamu datang ke tanah antah berantah? Tempat semacam ini adalah tempat kematian yang mutlak. Jika tidak ditentukan untuk mati, tidak ada yang berani masuk. Sebenarnya, aku datang untuk mayat jahat dari bencana Tianzun. Tentu saja, kamu juga menginginkan tulang mayat. Peri Linglong menghela nafas pelan. Senior, apakah kamu punya petunjuk? Tempat tak terbatas itu ratusan mil jauhnya, dan Mu Yun tidak tahu di mana tulang-tulang itu dikuburkan. Jika Peri Linglong punya berita, itu yang terbaik. Saya telah mencari di sini selama bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan di mana tulang lengan berada, tetapi ada binatang yang sangat kuat menjaga tulang lengan, dan saya tidak bisa mendapatkan tulang lengan. Peri Linglong menggelengkan kepalanya. Senior, jika saya memberanikan diri untuk bertanya, mengapa Anda harus membayar harga yang sangat mahal dan menemukan tulang belulang dewa bencana? Umur Anda telah mencapai titik di mana minyak habis. Bahkan jika Anda mendapatkan warisan dewa bencana, Anda tidak dapat menahannya. Pulihkan kerusakan. Peri Linglong berkorban terlalu banyak. Untuk melangkah ke dunia, dia kehilangan 99% dari umurnya. Bahkan jika dia telah mengumpulkan semua tulang, dia hampir tidak dapat memulihkan kerugian yang begitu besar. Peri Linglong menunjukkan ekspresi sedih dan berkata, Tuan Tianzun berkeliling dunia. Saya benar-benar ingin menemukan jejaknya dan membalas kebaikannya. Selama saya bisa mendapatkan sepotong tulang, saya dapat menarik napas dan menemukannya. Kehadirannya. Jadi begitu. Mu Yun tiba-tiba menyadari bahwa Peri Linglong ingin merebut tulang, bukan untuk warisan dewa bencana, tetapi hanya untuk menemukan jejak dewa bencana. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu di sini? Peri Linglong bertanya. Hati Mu Yun tergerak. Tujuan sebenarnya adalah untuk memperbaiki boneka untuk Peri Kixia. Bahkan nenek moyang jubah hijau dan nenek Heilian tidak tahu rahasia ini, jadi tentu saja dia tidak bisa bicara omong kosong. Aku datang ke sini untuk warisan bencana Tianzun. Mu Yun dengan santai pergi. Hei, kamu benar-benar ingin mati. Jika kamu ingin mendapatkan warisan Lord Tianzun, betapa mudahnya. Senior, karena kamu tahu di mana tulang lengan berada, bawa aku dan lihat. Selama kamu menemukan satu tulang, kamu dapat merasakan nafas dari tulang lainnya, dan kamu akan dapat segera mengumpulkan keempat tulang. Petik 2. Faktanya, Mu Yun tidak membutuhkan semua tulang, selama dia dapat menemukan tulang, misinya akan selesai. Tulang lengan itu, binatang yang dijaga itu terlalu kuat, kecuali jika kamu dapat mengerami benih bumi yang aku berikan kepadamu, berlatih bencana kelima, dan pedang bumi meledak, kalau tidak aku tidak akan pernah membawamu, jangan sampai kamu mati. Peri Linglong tampak serius. Seven Tribulation Dragon Slashing Jue, Fifth Tribulation, Earthburst Sword, gerakan ini adalah Saint Jue tahap ketiga yang sebenarnya sangat kuat. Senior, tolong percaya pada kekuatanku, kamu mengambil alih aku pasti bisa membunuh binatang itu. Mu Yun memohon,
dan dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengolah pedang ledakan bumi. Mu Yun hanya ingin menemukannya sesegera mungkin. Kerangka, tidak, kecuali jika kamu berlatih pedang peledakan bumi. Jika tidak, aku tidak akan pernah memberitahumu di mana tulang lengannya berada. Peri Linglong tampak tegas. Senior, bukankah sulit bagimu untuk menjadi kuat? Mu Yun mengertakkan gigi dan tidak bisa berpikir bahwa Peri Linglong begitu keras kepala. Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Jika kamu tidak bisa berlatih pedang peledak bumi, kamu pasti tidak akan bisa membunuh binatang jahat itu. Peri Linglong berkata dengan suara yang dalam, sejauh yang saya tahu, pembunuh Anda yang paling kuat disebut Blood Crystal Burst. Anda menggunakan ini untuk mengalahkan Kaisar Wabah Suyan, tetapi binatang brutal itu benar-benar jahat. Ki diubah, milik Anda Ki dan gerakan pembunuh darah, kamu harus mengabaikan binatang brutal itu, kamu tidak akan pernah bisa membunuhnya. Jika saya tidak bisa berlatih pedang peledakan bumi, Anda tidak akan pernah memberitahu saya di mana tulang lengannya. Ya, sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Anda adalah kepala Yu Chanzai saya. Saya tidak ingin melihat Anda mati. Peri Linglong tampak tegas. Oke, aku berjanji, aku akan pergi dan menetaskan benih tanah itu. Mu Yun duduk bersila, memejamkan mata dan mengatur napas, hanya untuk melihat biji kaki bercokol di dantiannya. Dia terus bernafas dan bernafas, energi spiritual di tubuhnya terus memberi makan benih. Saya mendengar bahwa Yan Nanfei memberi Anda satu set Tianyan Qishu. Buku tanpa kata itu berisi misteri 9 karakter. Berapa banyak kata yang telah Anda pahami? Peri Linglong bertanya tiba-tiba. Apakah kamu tahu semua tentang Tianyan Qishu? Ekspresi Mu Yun berubah tiba-tiba. Tentu saja, ini semua berita yang dikatakan Paviliun Tianji kepada saya. Anda adalah kepala Yu Chanzai saya. Saya secara alami harus menyelidikinya dengan jelas, jika tidak, Anda tidak dapat diprediksi. Bukankah yayasan Yu Chanzai saya akan dikuburkan? Mata Mu Yun tenggelam, berapa banyak berita yang diketahui Paviliun Tianji kali ini. Dia bahkan tahu tentang Yan Nanfei dan Tianyan Qishu. Selain itu, tampaknya antek-antek tersebar di seluruh 10.000 alam Changlan, yang sama sekali tidak dapat diprediksi. Tianyan Qishu, saya mengerti 3 kata pemurnian, Qi, dan darah. Mu Yun menenangkan pikirannya dan menjawab perlahan, Paviliun rahasia surgawi ini, Anda harus berhati-hati di masa depan, jika tidak, saya khawatir pantat lama Anda akan diambil oleh orang lain. 9 karakter misteri ini adalah Qi, darah, pemurnian, pil, dharma, formasi, takdir, keberuntungan, dan jiwa. Jika Anda dapat memahami satu kata dharma, kecepatan Anda dalam mengembangkan taktik suci akan sangat meningkat. Peri Linglong perlahan berkata, naskah Tianyan Qishu mewakili metode rahasia kultivasi. Jika Anda dapat memahami kata ini, kecepatan mengolah taktik suci dan semua jenis metode rahasia akan meningkat pesat. Oke, aku akan mencoba. Mu Yun mengeluarkan buku Tianyan Qi dan membukanya perlahan. Buku Tianyan Qi ini benar-benar kosong. Itu adalah buku tanpa kata, tetapi ketika Mu Yun membolak-baliknya, 3 kata samar-samar melompat keluar dari celah di antara halaman. Satu adalah Qi, satu adalah darah, dan yang lainnya adalah pemurnian. Dia telah memahami 3 kata ini dan dapat melihatnya sekarang. Dia berkonsentrasi pada nafas buku Tianyan Qi, memperhatikan dengan penuh perhatian, dan tiba-tiba, dari halaman buku, dia melihat 2 kata muncul, satu adalah Fa dan yang lainnya adalah Dan.